Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sesi sharing Indonesia. Jadi saat ini selain beberapa rekan yang ada di Zoom, kita juga menyiarkan secara live di YouTube. Karena memang sekali lagi kami merasa terkejut juga ternyata animonya cukup besar padahal ada keterbatasan dalam peserta yang bisa kita akomodasi melalui Zoom sehingga kita juga membuka sesi streamingnya melalui YouTube. Ya. Baik, sebelum kita mulai gitu ya, saya ada beberapa perubahan yang jelas, terutama untuk Bapak Ibu yang sudah selain saya nanti juga akan ada pembicara itu salah satu anggota Science Planner gitu ya. Ini adalah antara saya dengan termasuk mantan mahasiswa. Baik, sebelum saya juga mohon Bapak Ibu yang mikrofon masih bunyi gitu ya untuk dinyalakan terlebih dahulu ya, agar menjaga kelancaran diskusi selama nanti 2 jam ke depan. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu pembicara tamu ya, itu adalah Mbak Dian Seloni. Mbak Dian, apa kabar? Mbak Dian, apa kabar? Halo Mas, baik. Mbak Dian Seloni. Suaranya agak kecil Mas. Suaranya agak kecil, oke. Kalau gitu saya pakai headset saja. Suara saya sudah lebih kedengaran? Iya, lebih baik sih. Lebih baik ya. Oke. Nah ini saya perkenalkan Mbak Gian Seloni ini dulu mahasiswa bimbingan saya tesis ya. Jadi S1 S1-nya bukan dari psikologi, S1-nya dari biologi ya, ITB biologi kalau nggak salah ya. Kemudian S2-nya masuk ke magister psikologi. Saya nggak tahu kenapa kok tiba-tiba nyabrang dari biologi ke psikologi ya. Nah saat ini Mbak Gian Seloni bekerja di Kementerian Keuangan sebagai HR gitu ya. Nah ini ada satu hal yang kemarin ini Mbak Gian ini mahasiswa bimbingan pertama saya, lulusan pertama saya gitu ya. Dan kemarin tugas akhirnya adalah artikel jurnal internasional. Dan saat ini masih proses untuk review di salah satu jurnal Scopus kalau nggak salah Q1 atau Q2 saya lupa. Nah ini sedang proses proses review, dan ini nanti kita akan banyak bercakap-cakap dengan Mbak Gian juga dari proses penulisan awalnya seperti apa hingga kemudian kita memiliki output seperti itu. Baik, nanti akan kita dengarkan penjelasan dari Mbak Gian. Nah, ini baik, akan kita mulai sharingnya. Nah, untuk kali ini kita akan bicara tentang menyusun pendahuluan, gitu ya. Kalau sesi pertama kemarin kita sudah bicara tentang bagaimana untuk memilih topik dan kemudian memilih perspektif dalam penulisan. Nah, sekarang kita sudah mulai teknis bagaimana menyusun pendahuluan. Nah, menyusun pendahuluan ini sangat penting bagi penulisan karena memang ini adalah pintu depan Anda. Jadi kalau Anda punya toko, ini itu adalah etalase Anda, di mana hal ini yang akan menjadi concern terbesar bagi editor untuk memutuskan apakah naskah Anda ini layak atau tidak untuk ditindaklanjuti lebih lanjut lagi. Sehingga di sini adalah moment of truth-nya itu adalah di pendahuluan. Nah, sehingga kemudian yang paling penting di sini adalah dalam menulis adalah mengkomunikasikan kelebihan dari penulisan Anda. Jadi Anda harus bisa untuk jualan ide Anda itu di bagian pendahuluan. Nah, kalau saya membimbing mahasiswa tugas akhir, saya biasanya sangat-sangat strict di bagian ini ya. Saya akan
saya biasanya akan meminta mahasiswa untuk menuliskan beberapa hal gitu ya. Saya punya semacam form yang kemudian mereka harus isi sebelum saya yakin bahwa satu, topik mereka bagus, yang kedua mereka tahu apa yang akan mereka lakukan gitu ya. Nah, ini untuk ceknya di situ. Nah, karena sangat-sangat penting sekali mereka paham apa yang akan mereka lakukan. Nah, tujuan dari sesi ini ya, yang pertama adalah peserta memahami konsep pertanyaan penelitian dan argumen sebagai landasan dalam menulis pendahuluan. Jadi dalam pendahuluan itu ada dua aspek yang harus dipahami. Pertama adalah pertanyaan penelitian atau mungkin kalau teman-teman yang kuantitatif membahasakannya sebagai hipotesis ya. Dan kemudian argumen. Argumen ini juga apa namanya atau mungkin hipotesis itu lebih cocok ke argumen sebenarnya karena ketika hipotesis itu Anda sudah Anda sudah menyatakan prediksi bahwa variabel tertentu ini misalkan contoh memiliki hubungan positif apa negatif terhadap variabel yang lain ya. Nah, kemudian yang kedua, tujuan yang kedua adalah peserta mengetahui elemen-elemen apa yang sebaiknya ada pada bagian pendahuluan. Jadi aspek-aspek apa sih yang ada dalam bagian pendahuluan yang Anda yang sebaiknya ada dalam tulisan Anda. Dan sepertinya dari kemarin pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan melalui Google Form ketika teman-teman mendaftar melalui Zoom ini, kebanyakan pertanyaannya seperti itu. Apa sih yang harus saya tulis di bagian pendahuluan itu ya. Ini nanti akan kita paparkan dalam sesi ini. Kemudian juga peserta memahami bagaimana cara menyusun bagian pendahuluan yang efektif. Nah, kalau Anda sudah tahu elemen-elemen apa yang biasanya atau yang seharusnya ada di bagian pendahuluan, lalu bagaimana cara untuk menyusunnya sehingga menjadi sebuah tulisan yang kohesif. Paragrafnya itu kohesif. Jadi setiap paragraf itu bercerita dengan runtut, tidak berdiri sendiri-sendiri gitu ya. Nah, kemudian nanti sambil kita jalan kita akan mendengarkan sharing bersama Mbak Gian Seloni MA tentang bagaimana membangun argumentasi penulisan. Nah, untuk outline-nya akan ada dua. Yang pertama adalah mengajukan pertanyaan penelitian dan argumen. Kemudian yang kedua adalah menyusun bagian pendahuluan yang efektif. Nah, kita mulai dari yang pertama, mengajukan pertanyaan penelitian dan argumen. Nah, pertanyaan penelitian itu sangat membantu penulis untuk lebih fokus dengan riset mereka. Nah, ini yang kemudian saya selalu tekankan pada teman-teman terutama yang sedang mengambil program S3, apalagi ya. Karena salah satu cobaan terbesar dalam hidup mereka, kehidupan riset mereka adalah mereka seringnya nggak fokus. Karena kan tugas dari penelitian itu mengharuskan mereka untuk membaca banyak sekali jurnal. Ya. Nah, tipikal ketika kita membaca banyak sekali jurnal atau penelitian, laporan penelitian, itu biasanya kita akan tergoda dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang lain. Karena ketika kita sudah selesai membaca satu jurnal, muncul pertanyaan baru gitu ya. Sehingga sangat mudah bagi kita untuk kehilangan track. Ini sebenarnya awalnya itu kita ngapain sih? Nah, sehingga sangat penting bagi Anda untuk menuliskan pertanyaan penelitian ya, dari mana awal pencarian ini bermula gitu ya. Saya dulu mengingat ketika pengalaman ketika saya S3 gitu ya. Saya setelah 1 semester berlalu gitu ya, saya berdiskusi dengan supervisor saya. Kemudian satu pertanyaan yang dia lontarkan adalah, kamu ingat nggak pertanyaan penelitianmu apa? Dan saya saat itu benar-benar yang bingung. Ya, satu ya hal yang aneh, bahkan setelah 6 bulan kemudian saya menjadi bingung, bahkan lebih bingung dari pertama kali saya datang ke pertama kali saya ngobrol dengan supervisor saya. Ini adalah akibat dari saya membaca terlalu banyak gitu ya. Dan saya lupa sebenarnya pertanyaan penelitiannya apa. Dan saat itu yang kemudian diinstruksikan oleh supervisor saya adalah, tolong tulis pertanyaan penelitian kamu dalam 1 atau 2 kalimat yang bisa merefleksikan apa yang sudah kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan ke depannya. Karena saat itu saya ingat masih semester pertama dalam masa PhD dia. Jadi kemudian tujuan dari pertanyaan penelitian adalah agar Anda lebih fokus. Ada banyak sekali godaan di sana gitu ya, jurnal-jurnal yang mau dibaca. Boleh Anda membaca jurnal-jurnal itu, tapi ingatlah bahwa Anda punya tujuan yang harus diselesaikan, dan ini yang kemudian akan membantu Anda untuk fokus dalam meneliti dan selesai pada waktunya.
Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan penelitian itu pertama harusnya menarik untuk Anda ya. Karena ini satu tips juga bagi peneliti adalah seharusnya Anda meneliti topik-topik yang menarik bagi Anda. Karena apalagi ketika Anda melakukan penelitian untuk misalkan S3, itu kan waktunya kan bertahun-tahun ya. Kadang-kadang ada momen di mana Anda menanyakan diri sendiri gitu ya. Ngapain sih saya serepot ini gitu ya. Ngapain sih saya melakukan ini? Nah, kalau Anda meneliti sesuatu yang tidak Anda sukai, bukan menjadi passion Anda, bukan menjadi pertanyaan Anda sendiri, Anda akan kehilangan motivasi di tengah jalan. Nah, sehingga kemudian pertanyaan penelitian ini harus yang menarik bagi Anda. Itu kita mundur ke belakang. Sebelum meneliti, Anda yakin bahwa penelitian ini, pertanyaan ini tuh juga adalah pertanyaan Anda terhadap kehidupan ini. Gitu ya. Nah, tapi kemudian kalau Anda sebagai seorang penulis jurnal, Anda juga harus mampu untuk menyampaikan keingintahuan Anda ini kepada orang lain. Bahkan bahwa mereka ini juga menganggap bahwa pertanyaan ini menarik untuk mereka juga. Gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian Anda menggebu-gebu gitu ya, ingin meneliti tentang sesuatu, kemudian respon dari orang lain adalah so what gitu ya. Nah itu nggak boleh. Jadi kemudian Anda juga harus mampu untuk mencari cara ya agar pembaca atau audiens di luar sana juga tertarik dengan pertanyaan penelitian Anda. Nah, kemudian bagaimana cara untuk menemukan pertanyaan penelitian? Nah, di sini ada beberapa sumber pertanyaan penelitian yang ini berdasarkan pengalaman saya ya. Saya selalu menyeleksi topik penelitian saya dan mahasiswa bimbingan saya berdasarkan kriteria-kriteria ini. Yang pertama adalah jelas permasalahan yang butuh penanganan ya. Contoh misalkan ada kalau di ranah psikologi misalkan ada nggak kecenderungan-kecenderungan psikologi yang membutuhkan penanganan. Ini contoh satu topik yang sedang diteliti oleh mahasiswa saya, dia ingin meneliti bagaimana agar karyawan yang memiliki autistic disorder itu bisa diterima di organisasi. Jadi ternyata setelah saya ngobrol dengan mahasiswi itu, dia menyatakan bahwa ternyata cara pandang orang autistik dengan orang normal terhadap konsep kepemimpinan, konsep organisasi itu berbeda dan itu yang membuat kemudian mekanisme dan dinamika kerjanya itu kurang pas itu. Nah, ini kan berarti kan ada permasalahan. Permasalahannya apa? Permasalahannya adalah orang-orang yang tidak memiliki sindrom autistik, dia tidak paham bahwa ada perbedaan cara pandang orang autistik terhadap konsep-konsep organisasi. Nah, ini adalah sebuah permasalahan sehingga kemudian saya meminta untuk mahasiswa tersebut untuk fokus untuk menggali permasalahan itu karena ini sesuatu yang dibutuhkan oleh kita semua. Nah, kemudian yang kedua adalah kondisi yang masih butuh pengembangan. Nah, bedanya dengan yang pertama, kalau pertama tadi jelas problem ya, sesuatu yang harus segera diatasi. Nah, yang kedua ini adalah mungkin saat ini belum urgent nih, belum dibutuhkan, tapi mungkin 10 tahun ke depan itu adalah bisa menjadi sebuah permasalahan. Contoh misalkan digitalisasi. Saat ini mungkin masih nggak apa-apa tidak digitalisasi, tapi mungkin 10 tahun yang akan datang digitalisasi itu adalah sebuah kebutuhan yang nggak bisa terelakkan. Sehingga kemudian bisa kita melakukan proyeksi ke depan. Oh, ini pertanyaan penelitiannya adalah ya kita ingin melihat proyeksi ke depan ya, apakah hal ini bisa dilakukan? Karena untuk menuju ke sebuah kondisi yang ideal diperlukan persiapan-persiapan. Nah, inilah saatnya untuk mempersiapkan hal itu ya. Nah, yang ketiga adalah kesenjangan antara realita dengan kondisi ideal. Ini mungkin adalah salah satu ada definisi problem yang sesungguhnya ya. Nah, di sini contohnya apa? Contohnya misalkan gini, misalkan saat ini di COVID-19 ini kan banyak sekali kemudian orang yang harus bersentuhan dengan media platform digital ya. Kalau dulu mungkin yang namanya screen time itu hanya terkait dengan kita melihat konten, kita main game, kita buka sosial media. Tapi sekarang kita zoom aja, rapat aja harus menggunakan komputer sehingga kemudian ada screen time. Screen time-nya semakin bertambah gitu ya. Nah ini di satu sisi ini dibutuhkan, tetapi sebenarnya idealnya itu kita seharusnya memiliki screen time yang terbatas.
Nah, sehingga kemudian ketika ada sebuah gap antara apa yang saat ini terjadi dan apa yang sebaiknya terjadi itu, ini satu hal yang kemudian bisa menjadi sumber pertanyaan penelitian. Mungkin salah satu pertanyaan penelitiannya adalah ketika screen time itu bertambah dalam kondisi yang seperti ini, apa sih yang sebenarnya benar-benar terjadi pada sistem biologis kita, sistem psikologis kita. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan penelitian yang mungkin menarik untuk diteliti lebih lanjut. Nah, yang keempat adalah temuan ilmiah yang simpang siur. Nah, ini terutama ketika Anda tertarik untuk mengkaji secara konsep. Ya, contoh misalkan Anda ingin meneliti tentang pengambilan keputusan yang rasional. Nah, tetapi kemudian pengambilan keputusan yang rasional itu di literatur 1 itu bilangnya mungkin, literatur 2 bilangnya nggak mungkin, literatur 3 bilangnya mungkin tapi dengan kondisi-kondisi tertentu. Ketika misalkan informasi yang dimiliki semua lengkap sehingga Anda bisa melakukan analisis. Nah, ini kan kemudian ada simpang siur dari sisi literatur yang ada dan Anda ingin kemudian melakukan sebuah penelitian lebih lanjut untuk mencari tahu sebenarnya apa sih yang tepat atau insight apa yang itu lebih tepat dalam menjelaskan konteks tersebut gitu ya. Nah, ini memang kemudian yang keempat ini yang saya rasakan salah satu teknik yang paling susah karena berarti Anda harus come up atau Anda harus punya sebuah metode yang seharusnya lebih kuat daripada literatur-literatur yang ada sebelumnya. Karena salah satu alasan mengapa terjadi temuan yang simpang siur karena metodologinya berbeda-beda. Dan kadang-kadang metodologi satu dengan metodologi yang lainnya itu ada yang lebih kuat. Nah, berarti kalau Anda ingin menyelesaikan persengketaan atau perselisihan di antara mereka, Anda harus memiliki metode yang lebih reliable, lebih objektif, dan lebih dipercaya. Nah, ini memang kemudian yang keempat ini agak-agak challenging ya. Nah, kemudian yang kelima, ini juga termasuk yang challenging juga, pertanyaan yang membutuhkan jawaban atau bukti. Jadi ini contohnya salah satu penelitian saya tentang intuisi. Jadi dulu ketika saya S3 saya meneliti tentang intuisi dan yang saya rasakan adalah selama ini itu kita selalu bilang oh aku memutuskan dengan intuisi, tapi sebenarnya intuisi itu apa itu ketika saya membaca di literatur itu tidak ada yang memberikan informasi yang cukup bagi saya karena mereka hanya melihat atau meneliti tentang persepsi bahwa seseorang itu adalah memiliki tipe yang intuitif. Tapi intuisi sendiri itu apa? Nah, itu kan sesuatu yang membutuhkan jawaban sehingga kemudian itu menjadi sumber pertanyaan penelitian yang powerful. Nah, kemudian karakteristik pertanyaan penelitian yang baik itu ada 5. Yang pertama adalah jelas. Jelas itu artinya di sini adalah pertanyaan penelitian itu harus memuat elemen-elemen apa atau di sini saya dalam bahasa saya adalah variabel-variabel penelitian apa yang akan diteliti ya. Jadi dari pertanyaan penelitian yang kemudian nantinya akan menjadi contoh misalkan judul dalam artikel Anda itu harus mampu merefleksikan variabel-variabel penelitian apa yang akan Anda teliti. Jelas ya. Singkat ya, disingkat di sini mematuhi EYD ya bahwa sebaiknya sih judul penelitian itu ya kalau saya baca sih tidak lebih dari 12 kata karena setelah itu pasti akan atensi kita akan menjadi tidak fokus dalam memaknai judul itu apa. Kalau bisa judul itu bisa dipahami dalam satu kali baca. Nah, kemudian yang ketiga adalah kompleks. Nah, kompleks ini kok agak kontradiktif dengan singkat ya. Nah, kompleks ini maksudnya adalah dari judul itu akan tergambar kompleksitas permasalahan yang butuh untuk dilakukan penelitian sehingga pertanyaan itu bisa dijawab. Artinya adalah kompleks itu adalah pertanyaan itu nggak bisa dijawab dengan common sense. Harus ada serangkaian kegiatan penelitian ya sehingga pertanyaan itu bisa dijawab. Nah, kalau pertanyaan itu bisa dijawab tanpa ada penelitian, ya ngapain Anda meneliti gitu ya. Ya sehingga kemudian pertanyaannya harus kompleks, artinya harus membutuhkan rangkaian penelitian untuk bisa menjawabnya. Nah, kemudian yang keempat adalah bisa diperdebatkan. Maksudnya di sini ini yang membedakan pertanyaan penelitian
ya dengan pertanyaan kusir ya, apa namanya, yang pertanyaan yang kalau jawabnya bisa apa enggaknya itu ya sangat tergantung dikembalikan pada pendapatnya masing-masing. Nah, itu nggak boleh dalam sebuah penelitian yang baik. Pertanyaan penelitian itu harus memiliki standar, ya, metode, di mana metode itu bisa dievaluasi benar atau tidaknya. Sehingga kita bisa, apalagi nanti reviewer akan melihat apakah saya bisa mempercayai metode yang digunakan untuk menjawab pertanyaan ini. Apakah saya bisa memverifikasi keabsahan dari jawaban terhadap pertanyaan ini. Jadi bisa diperdebatkan di sini sangat terkait dengan metode penelitian. Ya. Nah kemudian fokus, ya, lagi-lagi kemudian fokus ini menjadi prinsip utama dalam pertanyaan penelitian. Anda harus fokus terhadap permasalahan yang ingin Anda teliti. Biasanya kalau satu penelitian itu adalah satu jenis pertanyaan, gitu ya. Ini kalau misalkan saya ingin mengeksplorasi dan membuktikan, itu hasilnya bagi saya adalah itu dua penelitian. Mengeksplorasi itu satu hal, mungkin Anda menggunakan pendekatan kualitatif, membuktikan itu hal lain. Anda mungkin akan menggunakan metode kuantitatif, ya. Bisa mungkin Anda melakukan mixed method, tetapi tetap itu sebenarnya berharga dua penelitian itu ya, karena Anda sebenarnya di sini diharapkan untuk bisa fokus. Nah, kemudian dari pertanyaan penelitian ya, pertanyaan penelitian itu sebenarnya pertanyaan terbuka ya. Jadi misalkan apakah gitu ya, apakah penting kebahagiaan? Apakah kebahagiaan itu penting? Itu adalah pertanyaan penelitian. Nah, tapi kemudian ketika Anda sudah memiliki sebuah argumentasi, sebuah pendapat, sebuah pendirian bahwa oh, menurut saya kebahagiaan itu penting, itu sudah menjadi sebuah argumen. Jadi argumen itu kata lainnya adalah klaim. Ya, Anda mengklaim bahwa suatu variabel itu memiliki hubungan positif terhadap variabel yang lain. Nah, semakin argumen Anda semakin argumen Anda itu semakin kuat, berarti bukti yang Anda tunjukkan harusnya juga semakin kuat. Karena kalau Anda mengajukan klaim atau argumen yang kuat, bukti Anda nggak kuat, Anda akan dikejar-kejar oleh reviewer. Makanya kemudian di sini juga terkait juga bagaimana tone atau posisi dalam penulisan. Biasanya untuk dalam menulis itu juga harus ada kayak nada-nada merendah gitu ya. Merendah agar kemudian tidak dicecar oleh editor dan reviewer. Ini salah satu contoh yang saya lakukan ketika saya menulis artikel tentang intuisi. Sebenarnya kalau mau kita bicara apa adanya, lantang apa adanya, sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa penelitian ini adalah penelitian pertama yang membuktikan keberadaan intuisi. Tapi kalau saya menuliskan seperti itu, saya bisa dikejar-kejar sama reviewer. Sehingga kemudian yang saya tuliskan adalah, jadi penelitian ini menunjukkan bahwa sesuatu yang memiliki karakteristik yang sama dengan apa yang orang-orang pikirkan tentang intuisi itu ada. Beda kan? Terdengarnya itu yang kedua lebih smooth, sehingga kemudian ini sangat mempengaruhi pertanyaan-pertanyaan dari reviewer. Nah, ini kemudian terkait dengan hal ini nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya tentang bagaimana cara menulis yang non-violence. Karena itu kita sangat penting, kita sangat butuh bahwa editor dan reviewer itu bekerja sama dengan kita. Nah, kemudian argumentasi yang baik itu patokannya apa itu ya? Argumentasi yang baik itu mengandung satu adalah pokok isi argumentasi. Jadi argumen Anda itu apa? Intinya itu apa? Itu harus jelas ya. Yang kedua adalah bukti pendukung sebelumnya. Di sesi sharing yang pertama saya pernah menyebutkan, dan kalau teman-teman di sini belum melihat sesi sharing yang pertama bisa melihat di YouTube channel saya. Saya menggambarkan bahwa penelitian itu sebenarnya Anda seperti berdiri di dua kaki ya kan. Yang satu kaki ada pada area di mana pengetahuan yang lama itu sudah ada. Jadi satu kaki itu di area di mana pengetahuan itu sudah ditemukan. Nah, satu kaki yang lain itu adalah di area yang baru.
di area yang baru di mana di situ belum pernah diteliti sebelumnya. Dan di situ adalah kemudian novelty dari penelitian Anda. Nah, tapi kemudian Anda tetap untuk meneliti sesuatu yang baru, Anda nggak bisa out of the blue. Tiba-tiba meneliti sesuatu yang nggak pernah diteliti sebelumnya itu kayaknya kok tidak pernah dilakukan atau jarang sekali dilakukan oleh peneliti-peneliti kita. Biasanya akan ada rujukan sebelumnya. Nah, di sini kemudian argumentasi yang baik harus mampu untuk menunjukkan bukti pendukung sebelumnya sehingga kita yakin bahwa yang akan Anda lakukan ini ada dasar teorinya, ada dasar yang kuat. Gitu ya. Nah, kemudian selain itu argumentasi yang baik juga mengandung gambaran metode untuk membuktikannya. Oke, jadi kalau misalkan ada mahasiswa yang datang ke saya, Pak, saya ingin meneliti tentang apa misalkan tentang sentimen gitu ya, atau apa namanya intoleransi contoh. Nah, kemudian saya akan bertanya, kamu punya nggak gambaran bagaimana cara untuk mengukurnya gitu ya? Karena dulu ketika saya meneliti tentang intuisi, itu adalah permasalahan terbesar bagi saya ketika saat itu saya masih posisinya masih dosen di Fakultas Psikologi UGM. Saya ingin meneliti tentang intuisi karena itu adalah passion saya gitu ya. Tapi ketika saya bertanya kepada teman-teman kolega, pertanyaan mereka adalah, terus gimana caranya kamu mau meneliti tentang intuisi gitu ya? Kalau menggunakan kuesioner nggak mungkin karena kuesioner itu mengukur persepsi Anda tentang intuisi, bukan intuisi itu sendiri. Sehingga kemudian saya agak stuck saat itu sebelum akhirnya saya menemukan supervisor saya di tempat di mana saya menyelesaikan S3 saya. Jadi sudah ada metodenya atau belum itu ya. Kalau misalkan idenya bagus, metodenya belum dapat, ya kita mencari mencari literatur sebelumnya sudah pernah belum ya penelitian-penelitian terdahulu melihat tentang hal ini, atau mungkin penelitian sebelumnya itu menggunakan metode yang bisa diimplementasikan meskipun penelitian itu tidak meneliti tema yang sama dengan kita. Itu bisa kita kemudian mempelajari hal itu. Nah, kemudian yang keempat adalah kesahihan metode untuk membuktikannya. Kita bisa percaya nggak metode itu ya? Karena terus terang tidak semua penelitian yang ada di jurnal itu bisa dipercaya. Artinya gini, karena standar seleksi editor dan reviewer itu berbeda-beda. Gitu ya. Ada jurnal yang oke lah yang penting gitu ya. Yang penting seperti ini oke. Tapi ada beberapa jurnal, apalagi kalau di Scopus itu yang impact factor-nya tinggi itu biasanya reviewernya sangat teliti. Ya. Dikejar sampai ke metodenya itu dikejar gitu ya. Di sesi sharing yang pertama, kemarin saya menggambarkan untuk artikel Samudra itu kita sampai harus mengambil data lagi, padahal kita sudah melakukan 3 eksperimen. Masih harus untuk mengambil data lagi karena ada satu pertanyaan yang hanya bisa dijawab ketika kita melakukan kontrol eksperimen. Nah, kemudian yang kelima adalah argumentasi alternatif. Ya, argumentasi alternatif itu adalah ini untuk serep, ini untuk kita jaga-jaga. Kalau misalnya nggak terjadi seperti ini gimana, gitu ya? Anda harus juga mampu untuk menjawab pertanyaan itu ya. Jadi karena contoh misalkan Anda ingin meneliti tentang sesuatu gitu ya. Kalau misalnya sesuatu itu nggak berhasil, kira-kira apakah ada penjelasan ilmiahnya? Ya, sehingga Anda harus aware terhadap hal itu. Nah, kadang-kadang hal-hal yang menyebabkan hal-hal yang menyebabkan terjadinya atau hal-hal yang mencemari hasil itu pada akhirnya akan kita kontrol. Nah, sehingga kemudian fungsinya dari argumentasi alternatif bagi saya adalah membuat peneliti itu aware bahwa ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengontrol atau untuk menjaga integritas atau objektivitas dari variabel yang akan Anda teliti. Nah, jadi ini nanti akan akan kita ceritakan lebih lanjut lagi. Nah, ini untuk agar lebih memahami tentang argumentasi yang baik, ini nanti kita akan ngobrol, kita akan share meminta Mbak Gian untuk sharing ya. Jadi bagaimana awalnya argumentasi yang dia lontarkan kepada saya gitu. Jadi saat itu konteksnya adalah Mbak Gian sebagai mahasiswi bimbingan saya dan saya sebagai dosen pembimbing, dan biasanya setiap mahasiswa sebelum melakukan penelitian dengan saya selalu sodorkan 5 pertanyaan tadi ya, yang
pokok isi argumentasi, bukti pendukung, gambaran metode, kesahihan metode, argumentasi alternatif. Kalau misalkan kelima-limanya ini tidak bisa dijawab, ya wajar, namanya mahasiswa. Ya kan, mahasiswa itu harus belajar, tapi at least mereka aware bahwa ada tuntutan untuk memahami kelima aspek ini sebelum kita memulai sebuah penelitian. Nah, ini balik lagi di sini. Jadi nanti ini naskah dari bagian ini judulnya adalah The Perils of Acting Brassly, Risk-Taking Propensity Impedes Emotion-Based Learning in Entrepreneurs. Nah, saat ini sedang proses review di Journal of International Entrepreneurship. Itu Q1 apa Q2 saya lupa. Tapi kayaknya kok Q1. Nah, ini adalah jurnal ketiga yang kita kirimkan. Jurnal pertama itu kita kirimkan ke Journal of Management. Itu jurnal Q1-nya ilmu ekonomi, dan itu kita tembus ke reviewer eksternal. Itu saja sudah hal yang membanggakan, karena itu jurnal itu paling top di keilmuan ekonomi. Kita sudah sampai eksternal reviewer itu at least membuat editor tuh mikir, ya, membuat editor itu mikir bahwa jurnal ini mungkin ada potensi untuk terbit. Nah, saat itu kemudian akhirnya ditolak karena pertimbangannya jumlah subjeknya yang kurang. Ya, jumlah subjeknya yang kurang menurut standar mereka gitu ya, karena di Journal of Management itu memang kita lihat memang kebanyakan itu menggunakan metode kuesioner yang memang sudah terbiasa dengan N subjek yang banyak, sedangkan ini kita melakukan menggunakan eksperimen pun fisiologis gitu ya, yang memang subjeknya tidak terlalu banyak. Nah, tapi karena ada ketidaksepakatan secara prinsip dalam menjalankan riset, ya sudah, kita kemudian mengirimkan ke jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua juga jurnal yang bagus juga, dan kita mengalami masalah yang sama. Nah, ini jurnal yang ketiga, kita ingin tahu apakah mereka lebih terbuka dengan ide-ide eksperimen yang menggunakan fisiologis ini. Nah, ini sebagai gambaran saja sebelum nanti akan dijelaskan kepada Mbak Gian. Jadi nanti Mbak Gian akan sharing ya, jadi awalnya seperti apa gitu ya. Jadi ntar bagian akan flashback ya, mundur gitu ya, sebelum penelitian ini jadi. Dulu ketika kita sama-sama merencanakan penelitian ini, apa sih yang dilakukan oleh Mbak Gian? Nah, ini saya akan menjelaskan hasilnya dulu ya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Gian di penelitian ini adalah dia meneliti tentang apakah kecenderungan untuk mengambil resiko pada entrepreneurs itu menghambat mereka dalam emotion based learning atau pembelajaran menggunakan emosi. Nah, apa itu emotion based learning? Emotion based learning itu sebenarnya adalah fenomena di mana orang-orang itu umumnya bisa belajar dari kegagalan atau bisa belajar dari emosi. Nah, di sini karena konteksnya entrepreneurs adalah emosi yang muncul karena kegagalan bisnis. Jadi seharusnya entrepreneurs itu mampu untuk belajar dari kesalahan bisnisnya sehingga bisnisnya bisa survive. Tapi di sini Gian menemukan bahwa kecenderungan berperilaku resiko ini menghambat pembelajaran berdasarkan emosi ini pada entrepreneurs. Nah, ini seperti itu. Nah, kemudian apa yang paradigma yang digunakan adalah menggunakan namanya Iowa Gambling Task. Ini yang di Iowa Gambling Task yang menggunakan kartu gitu ya. Di sini di sebelah kiri ditunjukkan ada bad decks dan good decks ya. Nah, di sini intinya adalah partisipan itu diminta untuk mengambil 100 kartu dari 4 buah tumpukan kartu A, B, C, D yang disusun secara random. Nah, tapi kemudian tanpa sepengetahuan itu secara random itu yang dipikirkan oleh peserta ya. Tetapi sebenarnya tanpa sepengetahuan peserta, kartu itu sudah diatur oleh eksperimenter. Di mana kartu A dan B itu adalah disebut sebagai tumpukan yang tidak menguntungkan atau bad decks. Dan C dan D adalah tumpukan yang menguntungkan. Nah, mohon maaf, ini ada background di belakang. Bagi yang bergabung, mohon untuk mematikan mikrofon sehingga tidak ada background noise di sana. Baik, terima kasih. Nah,
Jadi tadi yang A dan B adalah tumpukan kartu yang tidak menguntungkan, yang C dan D adalah tumpukan kartu yang menguntungkan. Nah, kenapa disebut menguntungkan? Karena yang C dan D. Kalau misalkan kita mengambil 10 kartu berturut-turut pada tumpukan C, maka kita akan mendapatkan akumulasi plus 250. Oh ya. Sebelumnya gini. Jadi apa yang kita dapatkan dari kartu itu? Jadi kalau kartu itu diambil, itu akan ada tulisan Anda mendapatkan poin dan atau Anda akan kehilangan poin. Jadi ada loss dan ada gain, ya. Dan tujuan dari si partisipan adalah mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya dalam 100 kali pengambilan kartu. Dia bebas untuk mengambil kartu dari manapun. Nah, jadi di kartu yang C tadi adalah good dex karena kalau dia mengambil 10 kartu berturut-turut, dia akan netnya adalah $250. Tapi kalau dia mengambil dari kartu yang tumpukan kartu yang tidak menguntungkan, yaitu A dan B, 10 kartu berturut-turut, dia akan mengumpulkan minus $250. Berarti kan dia akhirnya rugi ya, sehingga kemudian A dan B ini dianggap sebagai kartu yang tidak menguntungkan. Meskipun demikian, di sini ada jebakannya adalah kalau Anda mengambil kartu dari A dan B dan mendapatkan keuntungannya itu besarnya $100. Itu lebih tinggi daripada kartu C dan D yang besarnya cuma $50. Namun, kalau Anda mendapatkan hukuman dari kartu A dan B itu hukumannya itu tinggi-tinggi, min 1.250. Sedangkan kerugian yang dihasilkan dari kartu tumpukan C dan D itu juga kecil, minus 250 juga. Sehingga kemudian kalau di total, meskipun keuntungan yang didapatkan dari mengambil C dan D itu sedikit, tapi kerugiannya juga sedikit. Sehingga kemudian ketika di total masih positif. Nah, tantangan dalam game ini adalah kita ingin ngetes sejauh mana orang itu bisa mengumpulkan poin yang maksimal. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika dia menyadari ada tumpukan kartu yang menguntungkan dan ada tumpukan kartu yang merugikan. Nah, ini kemudian yang kita lihat adalah jumlah dari dia mengambil kartu di tumpukan mana ya. Berarti kalau semakin banyak dia mengambil kartu di tumpukan C dan D, berarti dikatakan dia pengambilan keputusannya bagus. Nah, ini kita lihat dari 100 kali pengambilan kartu yang kita bagi menjadi 20 sehingga ada 5 blok. Nah, kita lihat di sini bahwa di sini ada entrepreneurs dan non-entrepreneurs. Nah, Anda lihat di sini hasilnya adalah ternyata orang-orang yang non-entrepreneurs itu malah bisa menunjukkan performa yang maksimal karena pada akhirnya dia menjadi positif, ya. Sedang positif di sini adalah dia berada di atas garis putus-putus. Sedangkan entrepreneurs itu malah dia hasilnya negatif. Ini satu hal yang mengagetkan, ya. Karena justru malah entrepreneurs ini ya menunjukkan perilaku yang sama dengan populasi yang memiliki kerusakan otak di bagian amigdala dan prefrontal cortex. Dengan sesuatu yang mengagetkan loh, kok bisa entrepreneurs yang secara yang secara logika harusnya bisa lebih bagus lah daripada orang normal, tapi mengapa kok malah mereka itu lebih buruk daripada orang normal. Nah, ini salah satu hal yang menarik dalam jurnal ini. Nah, jadi entrepreneurs menunjukkan performa lebih buruk dalam IGT karena keputusan beresiko yang diambil, ya. Meskipun mereka mengindikasikan kesadaran terhadap karakteristik tumpuan kartu. Dan dengan metode yang lain kita ngecek nih sebenarnya mereka itu sadar nggak sih bahwa A, B, dan C, dan D ini diatur. Dan sebenarnya mereka itu menunjukkan kesadaran bahwa C dan D itu A dan B itu kartu yang tidak bagus. Tapi kok mereka tetap ya mengambil kartu di tumpukannya. Halo, yang tadi saya agak mati ya? Iya, Pak. Mas, tadi sempat mati. Sempat mati. Sampai mana ya? Mati. Delay. Sampai itu kerusakan otak di amigdala. Oke. Sip. Berarti baru aja, nggak masalah. Nah, berarti tadi kan kenapa kok bisa entrepreneurs itu menunjukkan perilaku yang sama dengan mereka yang mengalami kerusakan otak di bagian amigdala atau bagian yang mengatur emosi. Nah,
ternyata kemudian oleh Gian ini dilihat jangan-jangan ini karena faktor psikologis lain, yaitu adalah kecenderungan untuk mengambil pengambilan resiko. Karena kalau dilihat di sini sebenarnya kuncinya adalah orang-orang itu tuh banyak sekali. Ternyata ketika kita lihat tuh ternyata entrepreneurs itu banyak sekali mengambil kartu B, ya, di mana dia gain-nya tinggi, ya, gain-nya tinggi, loss-nya tinggi, tetapi loss yang tinggi itu hanya pada satu kartu di antara 10 kartu di dalam tumpukan itu. Jadi rasio mendapatkan kerugiannya itu tuh sebenarnya cuma 1:9 gitu ya dari 10 kartu. Tetapi keuntungannya sangat-sangat tinggi sehingga kemudian kayaknya sih orang-orang ini tuh kayak taking risk deh. Nah ini yang kemudian ditemukan oleh Gian. Dia kemudian membagi subjek entrepreneurs dan non entrepreneurs itu berdasarkan dari kecenderungan pengambilan resikonya. Nah di sini ditunjukkan ini yang A ini adalah non entrepreneurs, yang yang A ini adalah entrepreneurs, di mana mereka itu memiliki high dan middle kecenderungan pengambilan resiko, pengambilan keputusan beresiko. Jadi memang kayaknya entrepreneurs itu memang karakteristiknya adalah punya risk adalah seorang risk taker ya. Jadi mereka itu tidak ada dari mereka yang memiliki karakteristik pengambilan keputusan resiko yang rendah. Nah, sedangkan orang ini adalah orang populasi normal sebagai kontrol, orang-orang yang tidak yang bukan orang entrepreneurs, dia ternyata mereka itu ada hasil yang positif ya. Hasil yang positif. Kalau ini di entrepreneurs semua hasilnya negatif ya. Ini adalah hasilnya positif dan hasil yang positif ini ditemukan pada orang-orang non-entrepreneurs yang notabene memiliki kecenderungan pengambilan keputusan beresiko yang rendah. Nah, sehingga kemudian ini adalah salah satu hal yang kemudian menjadi selling point dalam penelitian Gian. Nah, ini saja tentang hasilnya ya. Nah, baik, sekarang kita ingin flashback ke belakang. Nah, ini kan hasilnya seperti ini. Hasil yang menurut saya luar biasa sampai bisa tembus external reviewer di Journal of Management ya. Tetapi kemudian kita ingin tahu sebenarnya awalnya gimana sih Gian itu memiliki mengembangkan argumentasi dan pertanyaan penelitian. Baik. Nah, sekarang saya akan mengundang Gian. Gian. Halo. Gian. Oke. Ini Gian mau menampilkan PowerPoint-nya sendiri atau bagaimana? Ya, saya share screen dari laptop saya aja, Mas. Oke, baik. Silakan, Gian. Sebentar. Waduh. Kalau nggak bisa saya bantu dari sini, Gian. Bisa muncul nggak, Mas? Oh, bisa. Silakan. Ya. Ya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan saya Gian, saya akan melanjutkan cerita Mas Galang. Jadi ketika pertama kali saya dan Mas Galang memulai penelitian ini, seperti yang sudah diceritakan oleh Mas Galang tadi, bahwa biasanya Mas Galang meminta mahasiswa bimbingannya untuk mengisi form berisi argumentasi yang dia akan paparkan sebelum melaksanakan penelitian gitu ya. Tujuannya tentu saja untuk memastikan bahwa mahasiswa atau peneliti sudah memahami apa yang akan dia lakukan gitu. Nah, pertama kali saya mulai penelitian itu berangkat dari saya mengamati fenomena peningkatan tren berwirausaha gitu di Indonesia, ya di Yogyakarta maupun di Indonesia secara nasional gitu. Pada saat itu mungkin sekitar 3 tahun yang lalu
bisnis-bisnis itu trennya itu mulai bermunculan, sangat banyak gitu. Di Yogyakarta banyak bentuk kafe-kafe, kemudian juga startup juga mulai happening gitu. Jadi saya mulai tertarik nih tentang terkait dengan banyaknya muncul tren-tren berwirausaha gitu. Nah, itu pun dibuktikan oleh data dari BPS gitu. Jadi pada tahun 2016 atau 2017 itu peningkatan tren berwirausaha di Indonesia itu meningkat 2 kali lipat gitu. Yang mana itu bagus ya, peningkatan tren berwirausaha itu tentu saja bagus karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi gitu. Tapi di sisi lain ada dampak negatif yang perlu diwaspadai gitu. Mengingat tren-tren berwirausaha di Indonesia ini salah satu kendala atau masalahnya adalah kecenderungan para entrepreneur untuk mempertahankan sustainabilitas bisnisnya itu tidak besar gitu. Jadi 80% bisnis biasanya gulung tikar di 5 tahun pertama gitu. Jadi concernnya di masalah sustainabilitas bisnis yang rendah, dan hal ini pun tidak hanya terjadi di Indonesia sebenarnya. Concern sustainabilitas bisnis yang rendah ini pun terjadi di Amerika dan di Eropa gitu, startup ataupun wirausaha jenis lain tuh agak sulit nampaknya untuk mempertahankan keberlanjutan usahanya dalam jangka waktu yang panjang. Nah, itu kan kemudian menjadi suatu pertanyaan ya, kok susah nih para entrepreneur untuk menjaga keberlangsungan bisnisnya. Padahal kalau misalnya bisnisnya gagal, tentu akan berdampak banyak gitu, kerugian baik secara material, kemudian juga kerugian dampak psikologis mungkin yang dirasakan oleh para entrepreneurnya gitu. Nah, alasan untuk sulitnya menjaga keberlangsungan bisnis tentunya juga banyak ya. Bisa kita lihat dari faktor eksternal yang mana memang lingkungan bisnis entrepreneur itu banyak dihadapkan dalam berbagai kondisi ketidakpastian, jadi sulit sekali gitu untuk bisa terus catch up. Tapi di sisi lain juga ada faktor internal, di mana ya faktor individu entrepreneurnya itu sendiri. Entrepreneur itu untuk dapat menjaga keberlangsungan bisnisnya, mereka harus dapat mengambil keputusan dengan tepat, kemudian juga cepat beradaptasi dengan ketidakpastian. Pun sekalinya mereka mengambil keputusan yang salah, harusnya mereka bisa belajar dari pengalaman kegagalannya untuk kemudian memperbaiki pola pengambilan keputusan yang lebih baik di masa yang akan datang, agar keberlanjutan usahanya ini dapat sustainable gitu. Jadi yang pertama itu. Kemudian gimana gitu? Kemudian gimana cara entrepreneur dapat menjaga keberlangsungan usahanya gitu? Di mana tuntutan belajar entrepreneur ini memang harus tinggi, dia harus dapat cepat belajar dari pengalaman kegagalannya. Salah satu cara belajar yang cepat dan cukup baik gitu di literatur ditunjukkan adalah ketika individu belajar dengan mengandalkan respon emosi. Respon emosi ini didefinisikan sebagai perubahan status visceral tubuh gitu. Jadi ada aktivitas fisiologis yang terjadi di dalam tubuh. Nah, istilah ini dinamakan dengan emotion based learning gitu. Jadi dalam neurobiological theory of decision making, emosi ini yang didefinisikan sebagai aktivitas fisiologis tubuh diyakini mampu menstimulus agar proses kognisi baik dalam hal pengambilan keputusan maupun proses belajar dapat terjadi dengan lebih cepat gitu. Nah, kemudian atas dasar itu, entrepreneur seharusnya memiliki mekanisme pengalaman emosi yang lebih baik, dikarenakan mereka terbiasa dihadapkan pada situasi kritis yang mengharuskan mereka mengambil keputusan secara cepat gitu. Entrepreneurs ini harusnya mereka mampu secara cepat mengenali emosinya, kemudian menjadikannya petunjuk bagi pengambilan keputusan berikutnya, dikarenakan memang dinamika aktivitas kewirausahaan mereka juga memang menuntut mereka untuk dapat cepat mengidentifikasi, mengeksplorasi, kemudian mengeksploitasi peluang-peluang usaha yang ada gitu. Nah, dugaan awalnya ini gitu, harusnya sih ya, entrepreneurs ini bisa jadi memiliki mekanisme emotion based learning yang baik, yang ditandai dengan keberhasilan mereka, performa mereka yang baik dalam metode simulasi games gambling task yang tadi gitu. Asumsi pertama itu, tapi kemudian di-challenge nih sama Mas Galang, kamu yakin entrepreneurs ini pasti memiliki mekanisme emotion based learning yang baik? Awalnya saya ngerasa yakin, pasti Mas. Kita juga udah banyak kan baca-baca literatur gitu terkait metode pengambilan keputusan entrepreneur yang sifatnya intuitif, kemudian instinktif. Entrepreneur itu dikatakan memiliki semacam gut feeling gitu untuk bisa mengambil keputusan dengan lebih baik, yang cepat gitu. Awalnya saya merasa seperti itu. Namun setelah
membaca jurnal kembali, meninjau jurnal kembali, kemudian merefleksikan kembali, mungkin saja ada possibility gitu di mana entrepreneur ini juga sebenarnya tidak memiliki mekanisme emotion based learning yang baik. Entrepreneur tidak lebih baik dalam permainan ayo gambling tas itu, tapi itu kenapa? Kemudian setelah saya mencari literatur dari jurnal, saya menemukan pencerahan gitu ya ketika saya membaca suatu karakteristik individu yang sering dikaitkan juga pada entrepreneur gitu. Entrepreneur ini selama ini juga kita sering mendengar bahwa entrepreneur yang sukses adalah entrepreneur yang berani mengambil resiko gitu. Kesuksesan entrepreneur itu sering dikaitkan dengan keberaniannya dalam mengambil resiko. Jadi bahkan entrepreneur yang sukses itu adalah entrepreneur yang memang berani untuk mengambil resiko. Jadi keberanian untuk mengambil resiko ini menjadi determinan atau faktor utama yang mendukung keberhasilan entrepreneur. Nah, berarti kan ada dua kondisi nih. Awal saya berpikir mungkin saja entrepreneur memiliki mekanisme emotion based learning yang baik, mempunyai kemampuan mengidentifikasi emosinya dengan baik, kemudian dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat. Tapi di sisi lain mungkin juga kemampuan emotion based learning mereka itu dibatasi oleh adanya preferensi karakteristik individu tertentu gitu. Salah satunya ya kecenderungan mereka untuk mengambil keputusan yang beresiko. Jadi kemudian akhirnya saya menambahkan variable risk taking propensity ini dalam keseluruhan penelitian saya gitu untuk melengkapi argumentasi awal yang saya ajukan ke Mas Galang, kemudian juga untuk menjadi argumentasi alternatif yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Galang. Selanjutnya, bukti-bukti pendukung sebelumnya ini berdasarkan dari tinjauan literatur yang sudah saya baca. Jadi, memiliki kemampuan untuk mengenali dan mengevaluasi peluang secara cepat, tepat, dan menguntungkan ini digadang-gadang adalah suatu kunci kesuksesan entrepreneur. Banyak jurnal yang sudah men-set seperti itu, gitu. Istilahnya macam-macam, ada insting, gut feeling, hunch, dan yang lain-lain. Gitu. Tapi di satu sisi, gimana sih kita mau mendeteksi mekanisme emotion based learning-nya itu gitu. Bagaimana sih kita mau lihat instingnya entrepreneur tuh kayak gimana sih? Kita gimana sih caranya mau lihat mekanisme emosi, mekanisme bodily reaction-nya entrepreneur itu gimana caranya? Nah, merujuk dari penelitian yang sudah ada. Jadi, penelitian Bekhara dan Damasio ini pionir penelitiannya menunjukkan bahwa ada suatu mekanisme sistem neuroanatomikal yang menghubungkan respon tubuh dengan pengambilan keputusan melalui sistem somatic marker hipotesis. Somatic marker hipotesis ini mengemukakan bahwa ketika individu dihadapkan pada situasi baru, kemudian situasi itu membangkitkan respon emosi, nah respon emosi tersebut kemudian akan tersimpan di dalam tubuh dalam bentuk penanda somatik gitu atau somatic marker. Dan ketika individu tersebut dihadapkan pada situasi serupa kembali di masa depan, maka somatic marker itu akan teraktifkan kembali gitu yang dapat membantunya untuk mengingat kembali keputusan terbaik yang seharusnya dia ambil, kemudian dapat mengantarkannya pada pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, cara mengukur somatic markernya ini bisa kita deteksi indikasi keberadaannya melalui adanya perubahan status visceral tubuh akibat adanya peningkatan aktivitas saraf simpatetis yang ditandai dengan adanya peningkatan beberapa parameter. Kita bisa lihat dari parameter detak jantung, kemudian tekanan darah, dan sekresi kelenjar keringat. Nah, sekresi kelenjar keringat ini atau electrodermal activity yang kemudian saya pilih untuk menjadi salah satu parameter yang saya ukur dalam rangkaian penelitian ini gitu. Nah, selanjutnya bukti-bukti lain juga menunjukkan bahwa emotion based learning ini diketahui dapat memfasilitasi insight dalam mengambil keputusan dengan kompleksitas tinggi berdasarkan pengalaman emosi yang telah dirasakan sebelumnya. Jadi kaitan antara emotion based learning kemudian dapat menggiring individu untuk dapat mengambil keputusan yang lebih baik juga sudah banyak dibuktikan oleh jurnal-jurnal sebelumnya. Nah, penggunaan metode ayo gambling tas ini sebagai metode permainan untuk membuktikan ini juga sudah digunakan secara luas. Jadi metode ayo gambling tas ini untuk membuktikan mekanisme emotion based learning sudah merupakan metode yang terstandar gitu. Metode ayo gambling tas ini sudah banyak digunakan dalam berbagai kelompok
subjek ya, baik pasien neurologis dengan gangguan khusus, kemudian individu normal juga, bahkan sudah dibandingkan bagaimana performa IO gambling test yang lebih baik antara gender, antara tingkat pendidikan, kemudian juga digunakan dalam konteks konsumen bank, kemudian juga digunakan dalam konteks berwirausaha. Ini sudah pernah digunakan metode IO gambling test ini. Nah, dalam konteks berwirausaha, metode IO gambling test ini telah digunakan untuk melihat pola eksplorasi pemilihan beragam pilihan dalam konteks yang beresiko gitu. Tapi yang sudah dilakukan penelitian menggunakan metode IO gambling test yang sudah dilakukan dalam konteks wirausaha yang sebelumnya, mereka tidak menambahkan penambahan pengukuran electrodermal activity. Jadi hanya berupa permainan tanpa penambahan electrodermal activity gitu. Nah, kemudian keberanian wirausaha untuk mengambil resiko sebagai terminal utama kesuksesan berwirausaha itu juga berkorelasi dengan new venture creation serta project initiation dan continuation. Ya, masih terdengar kan suaranya Mas Gilang ya? Masih, Mbak. Masih. Oke. Kemudian akhirnya bagaimana gambaran metode pembuktiannya, bagaimana kemudian kami membuktikan bahwa mekanisme emotion based learning itu memang ada di pengusaha, kemudian jika ada bagaimana hasilnya, kemudian ketika kita menambahkan variabel lain yaitu risk taking propensity juga apa gitu hasil yang terjadi. Ini seperti yang sudah diceritakan oleh Mas Galang, metode pembuktiannya dengan menggunakan permainan IO gambling test. Jadi untuk mengetahui atau menjawab permasalahan ini, saya memilih suatu rancangan penelitian yang menciptakan kondisi lingkungan serupa ya dengan situasi nyata, tapi yang dihadapi oleh pengusaha, yang umumnya mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan kompleks dan berisiko, penuh ketidakpastian. Namun saya tuangkan dalam simulasi permainan. Nah, kemudian saya memilih permainan IO gambling test ini. Nah, IO gambling test ini merupakan teknik gambling permainan kartu seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Galang. Jadi nanti partisipan akan dihadapkan pada 4 tumpukan kartu. 4 tumpukan kartu ini mereka anggap random karena keluar reward dan punishment-nya juga bervariasi, tapi sebenarnya 4 tumpukan kartu ini memiliki pola-pola yang sudah kita atur gitu sebelumnya. Jadi ada kelompok kartu yang menguntungkan, ada kelompok kartu yang merugikan, ada good decks, ada bad decks gitu. Nah, selama menjalankan permainan, para partisipan ini direkam aktivitas electrodermal activity-nya dengan menggunakan alat skin conductance response. Ini saya menggunakan alat skin conductance response yang portable. Jadi alatnya ditempelkan pada 2 ruas jari tangan, kemudian alat itu kemudian akan mendeteksi adanya aktivitas electrodermal dari sekresi kelenjar keringat gitu. Nah, kemudian selama permainan, jadi mekanisme proses yang terjadi selama permainan ini seperti ini. Ketika individu memilih kartu, misalkan pada pengambilan kartu pertama, setelah memilih kartu kemudian muncul keterangan menang berapa atau rugi berapa gitu. Setelah individu mengetahui konsekuensi atas tindakan yang dia ambil, kemudian kita memberikan jeda waktu 5 detik untuk melakukan perekaman aktivitas skin conductance response. Jeda waktu 5 detik ini juga saya ambil berdasarkan literatur untuk merekam adanya aktivitas emotional response yang namanya reward or punishment response. Jadi setelah mengetahui konsekuensi atas pilihannya, kemudian direkam nih, apakah dia mengalami peningkatan aktivitas reward or punishment response-nya atau tidak. Nah, biasanya ketika setelah memilih kartu dari deck B kemudian mengalami kerugian, semakin tinggi kerugiannya, maka reward or punishment response ini aktivitas skin conductance response akan semakin tinggi gitu, intensitasnya akan semakin tinggi. Kemudian setelah jeda 5 detik itu akan ada tulisan di layar muncul bersiap gitu. Jadi peserta diarahkan untuk bersiap-siap untuk mengambil kartu pada series yang berikutnya. Kan ada 100 kali pengambilan kartu tuh. Nah, ketika bersiap, itu direkam lagi aktivitas skin conductance response sama selama 5 detik untuk mengukur respon yang namanya anticipatory respon. Jadi anticipatory respon ini merupakan respon antisipatif yang mungkin akan
dimunculkan oleh partisipan ketika dia dihadapkan pada pilihan-pilihan kartu tertentu gitu. Jadi anticipatory respon ini tuh muncul biasanya setelah partisipan mengalami banyak kerugian ketika dia mengambil pilihan, mengambil kartu dari tumpukan A dan B, kerugian itu muncul. Kemudian sebelum dia mengambil kartu kembali yang berasal dari tumpukan yang merugikan, dia mengalami mekanisme peningkatan aktivitas antisipatory respon. Jadi dia sebenarnya berhati-hati nih, aduh rugi lagi nggak ya, rugi lagi nggak ya. Jadi antisipatory respon itu akan meningkat sesaat sebelum mengambil kartu dari deck A dan B sebenarnya. Jadi itu direkam juga, setelah itu partisipan mengambil kartu kembali, kemudian siklusnya sama diulang gitu. Dan kartu, kemudian ada jeda untuk mengukur reward and punishment respon, kemudian untuk mengukur anticipatory respon, dan kemudian akan masuk ke pengambilan kartu pada seri yang berikutnya. Gitu. Nah, partisipan tidak akan bisa memprediksi ya kapan setiap tumpukan kartu itu akan menghasilkan reward or lose gitu, sehingga mereka memang akan sulit gitu untuk dapat mengkalkulasikan secara spesifik jumlah uang yang akan diperoleh gitu. Nah, di literatur sebelumnya menunjukkan bahwa dalam 100 kali pengambilan kartu itu biasanya terbagi menjadi 3 fase gitu ya. Fase pertama biasanya sebelum pengambilan kartu ke-20 itu namanya fasenya pre-hunch. Jadi sebelum mekanisme emotion based learning-nya terjadi, partisipan masih melakukan eksplorasi pengambilan kartu, belum memahami adanya pola-pola karakteristik tumpukan kartu yang spesifik. Mereka masih mengeksplorasi, kemudian aktivitas fisiologisnya juga biasanya masih rendah. Nah, kemudian setelah pengambilan kartu ke-20, dari pengambilan kartu ke-20 sampai 50 atau 60, itu partisipan masuk ke fase hunch gitu. Mereka mulai menyadari ada pola-pola tertentu di mana ada tumpukan kartu yang lebih menguntungkan dan tumpukan kartu yang ternyata merugikan gitu. Nah, aktivitas itu terjadi pada rentang 20 sampai 60. Nah, biasanya itu mulai terekam gitu bahwa aktivitas antisipatory responnya ini mulai meningkat ketika peserta akan memilih kartu dari deck A dan B. Pada fase ini dikatakan bahwa respon antisipatif partisipan ini sudah terbentuk gitu. Jadi mereka mulai mengantisipasi dan mulai menyadari bahwa ada deck kartu yang merugikan. Walaupun A dan B memberikan reward yang besar, tapi kok ternyata kerugiannya juga jauh lebih besar gitu. Nah, setelah 60, 80 sampai 100 baru masuk fase konseptualisasi. Mereka akhirnya menyadari biasanya bahwa ya card deck A dan B memang merugikan dan deck C dan D lebih menguntungkan secara jangka panjang. Nah, untuk memvalidasi proses kesadaran minimum mereka juga kami menambahkan metode penilaian subjective experience rating gitu. Penilaian subjective experience rating ini dilakukan dalam setiap 20 kali pengambilan kartu. Dari 100 seri pengambilan kartu, setiap 20 kali pengambilan kartu kami memberikan pertanyaan gitu. Memberikan pertanyaan, peserta diminta untuk menilai tumpukan kartu mana sih yang lebih baik, A kah, B kah, C kah, D kah gitu. Itu mengetahui bahwa sebenarnya proses emotion based learning sudah terjadi, proses belajar sudah terjadi yang dibuktikan oleh terbangkitkannya aktivitas fisiologis, kemudian juga kesadaran peserta dengan menilai kartu secara tepat, tapi mungkin saja aktivitas belajarnya terjadi tapi tidak termanifestasikan dalam bentuk perilaku pengambilan keputusan yang tepat gitu. Dan itu yang terjadi pada entrepreneur gitu. Pada entrepreneur dalam penelitian kami ya. Pada entrepreneur dalam penelitian kami, mereka memiliki skor performa permainan yang rendah, padahal mereka sama-sama mengembangkan mekanisme antisipatory respon. Mereka juga aktivitas fisiologi tinggi, dan mereka juga ketika diminta untuk mengisi subjective experience rating, juga mereka menilai kartu C dan D sebenarnya itu lebih baik, tapi mereka pengetahuan minimum mereka itu tidak termanifestasikan dalam perilaku pengambilan keputusan gitu. Selanjutnya, ini terkait kesahihan metode pembuktiannya. Tadi yang sudah Mas Galang sampaikan juga, mengapa ini penting, karena kita juga perlu memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu valid gitu. Yang pertama, penelitian dengan setting ini menggunakan pengukuran objektif, menggunakan metode
game yang dapat mensimulasi situasi pengambilan keputusan dalam konteks ketidakpastian. Nah, adaptasi metode Ayo Gambling Test yang digunakan dalam permainan ini juga sudah secara luas digunakan dalam membuktikan mekanisme emotion based learning. Jadi kita juga tidak ragu ketika menggunakan metode ini sebagai salah satu tools pengambilan data gitu. Kemudian pada penelitian ini juga kami mempertahankan penggunaan pengambilan data skin conductance response untuk rekam aktivitas fisiologis di tubuh, karena di beberapa penelitian mereka mulai mengeliminir metode ini gitu. Jadi metode ini ada ketika pertama kali penelitian ini dibangun gitu oleh Bekhara, kemudian untuk memvalidasi bahwa memang ada gugahan emosi yang muncul sebelum terjadinya pengambilan keputusan. Tapi setelah itu penelitian-penelitian replikasi lain tuh hanya menggunakan permainan saja. Mereka mengasumsikan kalau misalnya permainannya berhasil, performanya tinggi, berarti mekanisme emotion based learning sudah terjadi. Dan kalau misalnya skor performanya rendah, berarti mekanisme emotion based learning tidak terjadi. Nah, untungnya kami mempertahankan metode ini. Jadi kami akhirnya dapat mengetahui bahwa pada kelompok partisipan entrepreneur ini mekanisme emotion based learning sudah terjadi, tapi mereka sudah terjadi dengan kita lihat dari aktivitas fisiologis tubuh dan subjective experience ratingnya, tapi memang tidak termanifestasikan dalam perilakunya. Dan yang terakhir, ini juga satu tambahan baru dengan menambahkan metode subjective experience rating sebagai bentuk validasi bahwa memang sudah terjadinya proses learning, namun bisa jadi tidak termanifestasikan dalam perilaku. Nah, hal ini yang kemudian ditenggarai kenapa bisa mekanisme emotion based learning-nya terjadi, tapi subject entrepreneur tidak lebih baik gitu dalam permainannya, karena salah satunya argumentasi alternatif yang diajukan karena mereka memiliki kecenderungan karakteristik untuk suka mengambil pilihan-pilihan beresiko gitu, suka mengambil pemilihan beresiko ini kita buktikan dengan skor risk-taking propensity yang tinggi. Jadi pada kelompok partisipan entrepreneur, mereka memiliki skor performa yang rendah, lebih rendah dibandingkan dengan kelompok subjek normal. Kemudian kita bagi datanya, kita split datanya berdasarkan skor risk-taking propensity-nya. Dari situ kita melihat gitu, memang ternyata performa keberhasilan dalam permainan ini tidak semata-mata dipengaruhi oleh mekanisme emotion based learning saja, tapi ada faktor lain gitu yang juga mempengaruhi. Ada karakteristik personal, karakteristik individu yang kemudian mempengaruhi hasil dari permainan. Itu kecenderungan entrepreneur untuk mengambil pilihan-pilihan yang beresiko gitu. Namun setelah kita split datanya lagi gitu, tidak semua entrepreneur juga gagal kok dalam permainan. Ada indikasi ketika kita memecah datanya menjadi entrepreneur berdasarkan lamanya pengalaman berwirausaha gitu. Ada indikasi bahwa entrepreneur yang lebih berpengalaman pada akhirnya mereka juga memiliki skor yang positif gitu. Mereka juga skornya tinggi. Mereka juga berhasil dalam permainan. Mereka entrepreneur yang memiliki pengalaman berwirausaha yang lebih lama gitu, mereka mampu menginterpretasikan sinyal emosinya dengan lebih tepat, kemudian berhasil menimbang keputusannya lebih akurat, sehingga cenderung tidak terjebak dalam kecenderungan pengambilan pilihan-pilihan yang terlampau berisiko yang sebenarnya secara jangka panjang merugikan. Nah, itu mungkin yang menjebak entrepreneur-entrepreneur yang belum berpengalaman, kecenderungan mereka untuk pengen mengambil resikonya terlalu tinggi, akhirnya menyebab mereka pada pilihan-pilihan yang secara jangka panjang merugikan. Itu dulu mungkin dari saya kembalikan ke Mas Galang. Baik, terima kasih Gian. Nah, ini tadi saya mengomentari yang terakhir tadi ya, bahwa ternyata ada argumentasi alternatif adalah mungkin ada pengaruh dari lama dia melakukan usahanya. Jadi pengalaman dia dalam entrepreneurship itu, dan memang kemudian karena awalnya kita sudah mengantisipasi hal itu, nah kita kemudian antisipasi itu kita berikan atau kita wujudkan dalam kontrol eksperimen kita, di mana kita kemudian juga memilah
subjek eksperimental, subjek entrepreneur itu berdasarkan dari lama bisnis mereka telah berdiri. Dan kemudian ditemukan bahwa mereka meskipun memiliki risk taking propensity yang tinggi, kalau mereka bisnisnya sudah berjalan 2 tahun lebih, itu mereka cukup bagus dalam permainan ini. Sehingga kemudian ada insight yang kita dapatkan juga, ternyata lama atau pengalaman dia dalam melakukan bisnis ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dia dalam emotional based learning. Nah, ini adalah kemudian saya menggarisbawahi fungsinya atau pentingnya melakukan argumentasi alternatif ketika kemudian terjadi sesuatu tuh kita sudah siap dalam menjelaskannya, sehingga kemudian ini sangat membantu kita sebagai peneliti untuk merancang langkah selanjutnya ya, atau mengantisipasi dalam desain penelitian kita. Nah, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan Mbak Gian. Kalau kita dengar dari Mbak Gian itu sangat ahli sekali ya. Dan memang kemudian ketika Anda mendengarkan penelitian dari Mbak Gian dan juga kemarin di sesi pertama dari Samudra, Anda seperti tengah menyaksikan mendengar sebuah cerita perjalanan tentang bagaimana penelitian itu dilakukan. Dan ini memang kemudian satu jenis cara penulisan yang sangat diminati oleh editor. Jadi Anda seperti menuliskan apa yang telah Anda lakukan, bermula dari keingintahuan Anda yang kemudian lahir menjadi pertanyaan penelitian, kemudian ketika Anda membaca lebih banyak lagi lahir sebagai argumentasi penelitian, sehingga kemudian barulah Anda masuk ke dalam penelitian itu sendiri. Karena penelitian di sini adalah tujuannya adalah membuktikan atau mencari evidence terhadap argumentasi yang Anda kemukakan. Baik, saya melanjutkan di pemaparan tadi ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan silakan untuk diketik di chat, meskipun saya tidak bisa menjanjikan akan menjawab karena saya nanti akan fokus ke menjawab pertanyaan yang kemarin dilontarkan melalui Google Form. Baik, nah kemudian yang kedua, menyusun bagian pendahuluan yang efektif. Nah, pertama saya akan menunjukkan dulu struktur pendahuluan atau elemen-elemen apa yang seyogyanya ada dalam pendahuluan. Yang pertama adalah, ini kita menggunakan metode piramida terbalik ya, piramida terbalik. Pertama, alinea pertama atau paragraf-paragraf pembuka, kita mulai dari pernyataan pembukaan yang umum dan pemaparan fakta yang mengandung permasalahan. Jadi sesuatu kita buka dengan pernyataan-pernyataan yang umum ya. Kemudian paragraf-paragraf selanjutnya kita sudah mulai masuk dengan review literatur yang relevan. Nah, tadi kita harus melihat dari misalkan argumentasi sebelumnya, literatur yang sudah ada atau penelitian yang sudah pernah dilakukan, itu kita harus kita masukkan dalam struktur pendahuluan ini. Nah, kemudian yang ketiga, yang kita juga jangan sampai lupa menuliskannya, ini untuk kemudian menarik perhatian editor dan reviewer adalah posisi riset kita dalam literatur yang tadi apa. Apakah posisi riset kita signifikan dalam khasanah yang sudah terlanjur ada itu ya. Kalau posisi riset kita tidak signifikan, dan itu seperti yang salah satu kita dikritik di Journal of Management kan ada reviewernya 3 ya. Ada salah satu reviewer yang mengatakan bahwa posisi riset Anda tidak terlalu kuat untuk menambahi khasanah yang sudah ada. Jadi kemudian di sini ada satu reviewer yang mengatakan bahwa novelty riset Anda menurut reviewer itu masih kurang gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, tujuan riset. Tujuan riset itu harus digambarkan. Jadi apa yang ingin saya teliti? Nah, kemudian kalau memungkinkan ada hipotesis riset. Nah, hipotesis riset itu apa? Dan bedanya apa dengan tujuan riset? Jadi kalau tujuan riset itu menggambarkan sebuah pernyataan yang umum. Contoh misalkan saya ingin meneliti tingkat apakah kebahagiaan diperlukan dalam perkuliahan. Itu adalah tujuan. Nah, kalau hipotesis riset adalah saya ingin membuktikan bahwa ya tingkat kebahagiaan berkorelasi positif terhadap nilai IPK. Nah, jadi kalau hipotesis itu sudah menggambarkan variabel penelitiannya apa dan hubungannya apa, apakah positif, negatif, apakah ada pengaruh apa tidak.
Jadi kemudian ketika tujuan riset itu hampir sama dengan pertanyaan riset atau pertanyaan penelitian, hipotesis riset ini yang hampir sama tadi dengan argumen. Anda sudah melakukan klaim. Di mana kemudian kegiatan penelitian yang Anda lakukan selanjutnya adalah Anda berusaha untuk membuktikan atau mencari bukti apakah hipotesis Anda itu benar atau tidak, atau terbukti atau tidak. Nah, ini yang beberapa hal yang bisa Anda tuliskan di sini tentang pernyataan pembuka. Anda mau memaparkan topik yang umum, mungkin pernyataannya umum, kalimat yang umum gitu ya. Dan biasanya para penulis terkendala di bagaimana menuliskan kalimat pertama. Itu memang satu hal yang cukup rumit ya. Cuma kalau misalkan Anda sudah terbiasa menulis, itu sudah bukan halangan untuk Anda. Nah, kemudian yang kedua, tadi yang review literatur yang relevan, itu salah satu yang bisa Anda lakukan adalah Anda merangkum ya literatur dan kajian yang sudah ada, baik itu dengan cara naratif atau Anda menggunakan systematical review atau Anda memaparkan tabel seperti yang kemarin dilakukan oleh Samudra, dibuat tabel dan kemudian dibandingkan satu-satu gitu ya. Dan kemudian Anda juga bisa melakukan kritik terhadap kajian-kajian tersebut. Nah, di sini salah satu contoh dari artikelnya Gian, dia mengkritik bahwa ada satu penelitian yang sebenarnya meneliti hampir sama dengan yang diteliti oleh Gian, tetapi metode yang digunakan itu kurang objektif. Nah, ini kemudian dia bilang bahwa yang kami lakukan ini lebih objektif daripada penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, ini juga kemudian disampaikan pada posisi riset dalam literatur yang ada ya. Jadi ketika tadi Anda sudah mengkritik literatur terdahulu, Anda sudah menciptakan gap of atau urgensinya di mana sih sehingga Anda kemudian penelitian Anda bisa masuk ke situ ya. Anda kemudian menunjukkan bagaimana riset Anda ini bisa mengisi celah dari literatur yang sudah ada sebelumnya. Nah, kemudian untuk tujuan riset menceritakan garis besar apa yang akan dilakukan oleh riset ini, secara singkat menjelaskan variabel penelitian yang akan diteliti jika perlu ya. Nah, kalau hipotesis ini selain variabel penelitian Anda jelaskan, Anda juga harus memaparkan hubungan antara variabel-variabel atau pengaruh ya atau prediksi terhadap variabel-variabel yang akan diteliti. Nah, ini pemaparan ini contohnya saya menggunakan contoh dari artikel Gian sehingga kemudian Anda bisa menghubungkan antara tadi yang sudah dipaparkan oleh Gian ya dengan apa yang kita tulis di artikel tersebut. Nah, untuk menyusun pernyataan pembuka ini merujuk pada bahasan umum ya yang relevan dengan kondisi aktual saat ini. Ini adalah momen yang kritis karena pada saat ini pembaca bisa memutuskan untuk meneruskan membaca atau tidak. Ini adalah the moment of truth. Ini kayak di toko tadi etalase ya. Kalau etalasenya nggak menarik, Anda mesti nggak akan mau masuk ke toko itu. Nah, ini dibuka oleh Gian di artikelnya dengan entrepreneurship has been extensively studied in economic bla 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 bla. However, little attention is given to entrepreneurial failures. Dia ngomong bahwa selama ini tuh orang hanya fokus pada keberhasilan entrepreneurs, tapi jarang banget yang membahas dari sisi kegagalan. Padahal ya dan kemudian ditunjukkan di kalimat bawahnya, padahal kegagalan dalam entrepreneurs itu sangat-sangat tinggi ya. Dan kemudian di paragraf selanjutnya Gian menceritakan apa sih dampak dari kegagalan bagi entrepreneurs secara psikologis. Karena sebagian besar dari mereka adalah mereka nggak mau kembali ke entrepreneurs lagi gitu ya, sehingga kemudian penting sekali kita melakukan sesuatu untuk memahami agar para calon entrepreneurs ini tidak tumbang di tengah jalan gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, kemudian review literatur yang relevan ini kemudian di sini Gian menunjukkan beberapa penelitian-penelitian yang sudah dilakukan dan sedapat mungkin sebisa mungkin adalah penelitian yang mendukung metode yang dilakukan oleh peneliti. Nah, kalau Anda akan melakukan penelitian dengan Iowa Gambling Task, maka Anda harus mulai memilih literatur yang juga menggunakan Iowa Gambling Task. Nah, ini juga salah satu kecenderungan penulis-penulis kita adalah kita ingin semua dimasukkan di tulisan kita. Itu nggak bagus. Karena paling penting karena sangat penting bagi Anda untuk hanya mencantumkan informasi yang relevan dengan penelitian Anda. Ya. Anda mungkin misalkan bicara
panjang lebar tentang pengaruh gender dalam variabel yang Anda teliti. Tapi kalau Anda tidak akan meneliti tentang gender dalam penelitian Anda nggak akan mengklasifikasikan gender, sebaiknya Anda nggak usah menceritakan tentang gender itu dalam pendahuluan. Karena toh nggak akan Anda lakukan. Mohon ini ada yang back sound untuk dimatikan mikrofonnya ya. Nah, kemudian review literatur yang relevan ya, ini juga kemudian sangat penting untuk Anda membuat batasan variabel apa yang Anda teliti. Oh, saya meneliti tentang emotional based learning, tidak meneliti tentang hal yang lainnya. Jadi ini kemudian akan lebih mengerucut pada variabel-variabel yang Anda teliti. Nah, kemudian posisi riset dalam literatur yang ada. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah lalu fungsi atau urgensitas riset Anda apa itu ya dalam literatur yang sudah ada. Apakah ada isu yang masih harus diatasi dengan cara yang lebih baik? Misalnya metode yang masih ada metode yang kurang pas nih, yang Anda punya metode yang lebih bagus itu ya. Atau mungkin di literatur yang terdahulu masih ada kesenjangan nih antara hasil penelitiannya dengan kenyataan yang ada. Contoh Anda menemukan seperti A ya. Tapi ternyata kenyataannya enggak A, kenyataannya itu masih B, sehingga ada kesenjangan di sini. Nah, kemudian juga bisa jadi literatur yang ada itu masih simpang siur. Benar enggak sih intuisi itu dibutuhkan? Benar enggak sih entrepreneurs itu memiliki emotion based learning yang baik gitu ya? Oh ya, saya sebenarnya bisa nge-mute semuanya ya di sini ya. Saya belum bisa caranya sebentar. Mungkin dari sini. Soalnya ada itu tuh nanti mereka tuh nggak tahu deh, pokoknya maksudku kan nggak enak. Takutnya nanti diomong-omong. Oke. Oh ya, oke. Ya, terima kasih. Saya sudah mute semuanya. Baik, saya lanjutkan ya. Baik. Nah, jadi tadi di sini untuk posisi riset ya dalam literatur yang ada. Di sini Gian menuliskan bahwa di sini ya, intrigued by the above mentioned preposition, berarti dia sebelumnya sudah menceritakan ya literatur-literatur terdahulu tentang topik yang dia teliti. We argue that there was probably a psychological component that accounted for the exploration behavior. We believe that the behavior could have followed some pattern or could at least be attributed to legit reasons and not simply random actions. Little is known about the psychological factors that might be responsible for the switching behavior in the context of emotion-based learning. Nah, dia kemudian mulai masuk nih di sini. Dia mulai masuk dengan selama ini tuh mungkin pernah ada penelitian seperti ini, tapi belum ada yang melihat dari psychological factor yang mungkin akan berpengaruh terhadap fenomena ini. Nah, sehingga ini kemudian adalah yang dilakukan oleh Gian adalah dia membuka dia membuka celah untuk karangannya atau tulisannya masuk gitu ya di ranah tulisan ini. Nah, kemudian untuk tujuan riset. Nah, tujuan riset itu saran saya adalah dituliskan secara eksplisit. Our aim atau dituliskan the purpose of our study is, itu nggak masalah. Ketika Anda menuliskan dengan cara yang eksplisit, orang akan bisa kalau orang scanning ya, dia akan bisa tahu oh ini tujuan riset itu ini toh. Nah, ini saran saya malah justru ditulis secara eksplisit dengan kata-kata tadi ya. Riset ini bertujuan, kami bertujuan, itu sejauh mana sebisa mungkin dituliskan secara spesifik.
Nah, itu dari sharing dari atau contoh dari artikel yang ditulis oleh Gian. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk membedah beberapa karya ya. Saya akan membedah 2 karya dari beberapa karya yang masuk karena keterbatasan waktu kita. Nah, yang pertama ini adalah dari salah seorang kayaknya dari background psikologi ya, meskipun meneliti tentang pengukuran kesehatan keuangan rumah tangga. Jadi ini adalah judulnya validasi pengukuran kesehatan keuangan rumah tangga. Nah, ini kayaknya cocok banget apalagi di masa pandemi ini, di krisis ini, di mana mungkin keuangan keluarga mungkin agak terganggu gitu ya. Nah, dia statement originality value, penelitian ini merupakan respon terhadap kebutuhan alat ukur kesehatan keuangan rumah tangga yang mengakomodasi perbedaan perilaku keuangan masyarakat di berbagai negara, khususnya di Indonesia. Nah, kalimat pertama, alinea pertama adalah seperti ini. Tingkat kesehatan keuangan rumah tangga berada pada suatu rentang dari tidak sehat hingga sehat. Nah, ini yang kemudian saya kritisi. Kalimat pembuka kurang powerful. Ya, kenapa? Karena ini sesuatu yang menurut saya ini di delete pun nggak apa-apa gitu ya. Kalimat pertama itu di delete pun semua orang juga udah tahu gitu ya, bahwa ya namanya tingkat kesehatan itu antara tidak sehat ke sehat. Ini kalimat yang deletable. Sehingga kemudian usul saya adalah menggunakan kalimat yang itu langsung kayak hook, kayak yang langsung menarik perhatian pembaca. Dan ini saya dapatkan sebenarnya teknik menulis ini ketika saya menulis karangan fiksi. Dan itu sebenarnya saya melakukan hal yang sama karangan fiksi dengan dari cara penulisannya. Kita menuliskan seperti kita sedang menulis storyline. Kita menulis karangan fiksi, gitu ya. Adalah kalimat pertama itu harus benar-benar yang menarik. Nah, mungkin bisa diganti kalimat itu dengan misalkan studi menunjukkan bahwa berapa persen orang itu tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga. Nah, itu bisa. Nah, sehingga kemudian bagi pembaca yang membacanya, oh ya ini yang aku perlukan, gitu ya. Itu ada satu statement of urgensitas ya, statement of urgency dalam kalimat pertama atau paragraf pertama. Kalau tidak bisa melakukannya di kalimat pertama, lakukanlah di paragraf pertama. Dan saya merasa ini agak jauh dengan tujuan penelitian karena kan di sini fokusnya adalah alat pengukuran kesehatan keuangan rumah tangga, sehingga paragraf pertama bayangan saya atau 2 paragraf pertama adalah Anda membahas tentang ketiadaan ya alat yang bisa kita gunakan untuk ngecek keuangan rumah tangga saya itu sehat apa enggak. Nah, ini ketika antara judul dengan kalimat intinya itu terlalu jauh, orang pasti akan bertanya-tanya, ini kapan nyampainya gitu ya. Jadi sejauh mungkin, sebisa mungkin kalimat-kalimat awal atau alinea-alinea awal itu harus sudah nyambung dengan tujuan artikel Anda. Nah, kemudian ketika saya membaca lebih lanjut lagi, ini mungkin yang paling tahu mungkin adalah penulisnya sendiri ya. Nah, saya melihat ada alur yang belum koheren. Nah, di sini kalau saya melihat dari bagaimana cara penulisan, di sini pertama ditulis dari keuangan keluarga penting untuk diketahui ya. Kemudian mengetahui keuangan keluarga berimplikasi pada apa saja. Jadi di sini adalah keuangan keluarga penting untuk diketahui. Ada sebuah paragraf yang mengatakan bahwa penting loh kita itu mengetahui kesehatan keuangan keluarga. Karena mengetahui kesehatan keuangan keluarga akan berimplikasi pada ada psikologis, ada ekonomis dan sebagainya. Berarti yang dipentingkan adalah mengerti tentang kesehatan keuangan. Nah, kemudian di tulisan ini juga menyebutkan bahwa kan penting kan untuk mengerti kesehatan keuangan. Nah, masalahnya kita itu belum punya alatnya gitu loh. Jadi ketika kemudian pembaca itu sudah digiring pada statement penting loh mengetahui kesehatan keuangan keluarga. Nah, kemudian reality check-nya adalah belum ada loh alat untuk ya melihat kesehatan keuangan rumah tangga. Nah, ini yang akan kita lakukan. Nah, ini yang alur-alur seperti ini itu harus dipertahankan sebenarnya. Jadi kayak
menggiring keingintahuan pembaca. Pertama harus statement of urgensitas. Jadi ini penting, kemudian digiring untuk menuju ke apa yang ingin Anda lakukan. Nah, kemudian di sini kalau saya membaca di naskah penulis ini adalah saya masih sebagai pembaca. Kalau saya menempatkan diri saya sebagai pembaca yang jarang membaca jurnal, saya akan bingung dengan maksudnya secara holistik itu apa. Ya, karena bayangan saya adalah kalau saya bukan dari psikologi, kalau saya nggak tahu penulisnya dari psikologi, ketika saya membaca validasi pengukuran kesehatan keuangan rumah tangga, pikiran saya adalah ada semacam platform untuk kemudian kita memasukkan budget itu ya, kemudian budget belanja harian berapa, bla bla. Nah, kemudian ada hasilnya, Anda siap apa enggak? Nah, ternyata yang diukur di sini adalah selain secara objektif, ada juga persepsi subjektif. Jadi misalkan gini, kalau saya membelanjakan 80% dari gaji saya untuk kebutuhan belanja bulanan, itu menurut saya benar apa enggak? Nah, ini yang sebenarnya adalah selling point di alat ini, tetapi menurut saya ini belum dijelaskan dengan eksplisit, sehingga saya salah menerka sebagai pembaca. Jadi ini mungkin perlu dijelaskan maksudnya holistik itu apa? Apakah holistik itu objektif dan subjektifnya dijadikan satu, mempertimbangkan itu atau bagaimana, itu harus dijelaskan lebih lanjut lagi. Itu mungkin saran saya untuk penulisnya. Nah, kemudian yang kedua ini dari Mas Eko Heru Prasetyo, dari kebetulan yang bersangkutan sedang PhD di Kyoto University. Nah, di sini judulnya adalah Reinventing Informal Economy in the Digital Platform. Nah, di sini paragraf pertamanya adalah in recent decades digitalization has opened ubiquitous opportunity for creative and innovative individuals to form technology-driven startup. Nah, dan lain sebagainya. Nah, komentar saya adalah satu, judul kurang fokus. Kesannya seperti kayak kebanyakan, karena di sini seperti belum terlihat keunikan dari tulisan Mas Eko ini dengan tulisan-tulisan yang saya baca misalkan di Harvard Business Review. Ya. Jadi kemudian hal ini kalau saya baca, ya saya paham bahwa digital platform itu akan menciptakan informal economy. So it is not a new thing untuk saya, dan saya mungkin mewakili pembaca-pembaca di jurnal bereputasi yang ini sesuatu yang sudah banyak dibahas, ya. Nah, dan usul saya adalah satu, memunculkan keunikan, kekhasan sejak di judul, ya. Sejak di judul Anda mungkin mau melihat reinventing, ini contoh ya, karena di sini ada kata-kata Indonesia kan, reinventing informal economy in the digital platform in Indonesia, atau in collectivistic society, atau apa, sesuatu yang agak khas, bukan sesuatu yang generalis, karena itu sudah banyak ditulis oleh orang lain itu ya. Nah, ini Anda harus memilih satu cara pandang yang khas sehingga kemudian memang keterbaruan tulisan Anda ini bisa dirasakan oleh audiens. Contohnya, usul saya kalau saya sudah membaca naskah Anda adalah Anda memasukkan konteks. Konteksnya di sini adalah Indonesia. Lah, lalu apa yang khas tentang Indonesia dibandingkan dengan literatur lain atau negara lain yang sudah lebih dulu menciptakan informal economy melalui digital platform. Nah, ini yang kemudian bisa Anda tuliskan sejak di pendahuluan sehingga orang akan bisa menilai keunikan atau state of the art dari tulisan Anda. Nah, ini satu contoh dari saya untuk menggambarkan ya bagaimana komunikasi itu penting. Nah, di sini di sini ini cara mengkomunikasikan. Ini nanti Anda bisa lihat di YouTube. Yang dilakukan oleh Harry Bird ini kurang lebih sama dengan yang dilakukan oleh Mas Eko tadi. Ya. Yang kemudian di sini yang bisa dipelajari dari Harry Bird ini adalah bagaimana cara dia untuk masuk ke audiens, untuk masuk
ke audiens sehingga kemudian audiens akan tertarik untuk memperhatikan. Sebenarnya yang disampaikan oleh Harry Bird ini bukan sesuatu yang baru, tetapi cara dia mengkomunikasikannya sangat-sangat powerful sehingga saya sendiri melihat TED Talks ini, YouTube ini dari awal sampai selesai. Nah, ini adalah beberapa kalimat-kalimat dia yang powerful. Dia ngomong, leaders of the past would love to be in our shoes. Dia kan di sini judulnya adalah What Makes Generation Z So Different. Dia ingin membandingkan generasi Z dengan generasi-generasi sebelumnya. Ya. Leaders of the past would love to be in our shoes. To love, the generation Z have to live beyond the box. Nah, dia mengatakan bahwa generasi sebelumnya itu pasti iri dengan generasi kita. Nah, kenapa? Dia menjawabnya, the generation who do not need to create the full strategy in order to reach and influence thousands of people. We just create a tweet. Jadi dia mengatakan bahwa generasi dulu, kalau ingin membangun sebuah perusahaan itu harus ada strategi yang sangat-sangat matang, modalnya besar. Generasi saat ini pengen bangun bisnis yang baru, tinggal ciptakan posting di sosial media. Dia udah dapat klien gitu ya. Nah, terus dia juga bilang, the generation that can fulfill the passion. Generasi Z adalah generasi yang dia bisa menjadikan passion dia sebagai sesuatu yang komersil dengan cara digital platform ini. Nah, ini kalau kita lihat fenomena ini kita sudah tahu gitu ya. Tetapi bagaimana cara dia menyampaikannya itu membuat kita seperti kayak, oh iya ya, ada insightful, ada insight-insight yang atau pembelajaran-pembelajaran yang membuat kita jadi lebih memaknai perkataan-perkataan dari si pembicara itu. Dan sebenarnya dalam kita menulis artikel itu kita juga menggunakan strategi komunikasi yang sama dengan ketika kita presentasi di depan audiens. Kita harus menjaga keingintahuan pembaca, audiens, kita harus mempertahankan antusiasme mereka terhadap topik yang kita sampaikan. Nah, kemudian di sini saya akan, kita ada question and answer ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan melalui Google Form ya. Dan ini pertanyaan-pertanyaan cukup mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lain. Yang pertama, bagaimana cara merangkai kata agar tidak terlalu bertele-tele namun masih bisa menjabarkan secara luas latar belakangnya. Nah, pertama, respon saya adalah satu, pilih informasi yang penting dan relevan. Jadi tadi saya sudah singgung dalam meneliti, Anda harus hanya mencantumkan informasi yang relevan dengan penelitian Anda. Jika sesuatu itu tidak Anda teliti, nggak usah ditulis. Jangan menuliskan sesuatu hanya karena Anda tahu. Ya, kita tahu bahwa Anda tahu. Tadi seperti ketika kita mendengarkan cerita Gian tadi, kita paham bahwa Gian itu sangat paham dengan apa yang dia teliti, tapi tidak semuanya dia tuliskan. Karena ada beberapa hal yang nggak relevan dengan penelitian yang dia lakukan. Jadi kalau Anda misalkan nggak akan menganalisis tentang pengaruh jenis kelamin terhadap variabel Anda, ya Anda nggak perlu untuk menjelaskan panjang lebar tentang jenis kelamin itu terhadap variabel pengaruh jenis kelamin terhadap variabel itu sejak di bagian pendahuluan. Karena itu toh nggak akan Anda apa-apain gitu ya. Sehingga Anda harus fokus pada fokus dengan informasi yang terkait dengan apa yang akan Anda lakukan. Nah, kemudian bagaimana cara menulis pendahuluan? Ada pertanyaan kedua, agar menarik pembaca dan pembaca merasa, nah ini nih yang saya cari. Nah, tadi yang Anda ketika Anda menggunakan tadi teknik piramida terbalik ya, Anda bisa kemudian semakin disiplin dalam menulis. Jadi kalau ada hal-hal yang Anda ingin sampaikan tapi kayaknya kok nggak relevan dengan piramida terbalik ini, tadi Anda bisa buang. Sehingga kemudian pembaca bisa langsung memahami ya apa yang Anda tulis ya. Dan satu hal yang saya pegang sebagai seorang penulis, kita ini kan menuliskan sebenarnya kita melaporkan apa yang kita lakukan ya. Jadi jangan kemudian pernah berpikir bahwa Anda pasti akan bisa untuk menjawab keingintahuan semua orang ya. Anda akan menjawab semua pertanyaan. Anda hanya menyampaikan apa yang Anda teliti ya. Saya ketika mengikuti seminar konferensi internasional, saya sering bertemu, saya mendengarkan tokoh-tokoh dalam tokoh-tokoh ilmuwan, dan mereka seringkali
ketika ditanya dengan pertanyaan oleh audiens, mereka menjawab, saya nggak tahu tentang hal itu karena saya tidak pernah meneliti secara langsung. Nah, sehingga kemudian disitulah kemudian letak dari kerendah hatian seorang peneliti bahwa dia menyampaikan apa yang dia teliti. Kalau ada sesuatu yang tidak dia teliti, mungkin dia akan mengatakan sebatas opini, tetapi dia tidak akan mengatakan bahwa ini saya yakin bahwa akan terjadi seperti ini. Nah, dan kemudian tips kedua bagaimana agar menarik pembaca ya langsung pada sasaran sejak di awal paragraf. Nah, kalau misalkan pembaca tidak tertarik dengan yang kita tulis ya mungkin karena dia nggak butuh. Karena mungkin yang kita tulis berbeda dengan kebutuhan dia, ya sudah nggak masalah gitu ya. Tapi jangan sampai yang kita tulis itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh pembaca, tapi kita tidak bisa menuliskan dengan benar sehingga kemudian kayak kecolongan gitu ya. Apa namanya? Ada informasi yang berharga malah kelewat gitu ya. Nah, bagaimana teknis mengungkapkan novelty penelitian yang baik? Nah, kalau teknik saya adalah mengatakan apa adanya. Ini contohnya saya berikan contoh pada artikel yang saya tulis tentang intuisi. Ini terbit di Psychological Science. Nah, ini ada panjang ya, tapi kemudian saya menggarisbawahi di sini ada kata-kata, although most people agree that there is such a phenomenon as intuition involving emotionally charged rapid unconscious process, little compelling evidence support these notions. Jadi saya mengatakan bahwa belum banyak loh yang melakukan ini. Nah, ini kemudian membuat orang-orang kayak intrik. Kayak orang-orang kayak semakin tertarik untuk membaca lebih jauh. Oh, jangan-jangan ini adalah jawaban dari yang saya cari-cari. Nah, dengan menggunakan kata-kata masih sedikit loh yang meneliti, ini belum banyak, dan ini sebagainya, itu bisa menjadi teaser ya buat membaca untuk membaca lebih lanjut tulisan Anda. Jadi tadi saran saya ya udah sebutkan aja apa adanya. Nah, bagaimana menyampaikan preliminary atau data awal penelitian? Nah, yang perlu Anda juga lakukan di sini adalah Anda harus menceritakan alasan mengapa preliminary itu penting. Jadi mengapa penting Anda melakukan studi awal? Ya, apakah itu untuk mengkonfirmasi pertanyaan penelitian Anda atau bagaimana? Nah, di sini saya mencontohkan artikel dari Samudra dari sharing session yang pertama. Di sini disebutkan ya, with both competition and collaboration influencing cheating behavior, we further inquire whether the influence of a specific social relation type on cheating behavior is contingent upon certain conditions. Nah, dia kan kemudian melontarkan kegundahan hatinya itu ya, bahwa dia bertanya-tanya, benar nggak sih tipe yang kompetisi dan kolaborasi ini sangat terkait pada budaya yang ada di negara itu. Nah, kemudian makanya dia kemudian based on a review of previous studies of cheating. Nah, dia kemudian melakukan literature review di Google Scholars for studies conducted within the last 10 years. Sehingga jadi ketika dia bertanya-tanya, dia menjawab pertanyaan itu dengan melakukan preliminary studies. Dan ini satu best practice yang bagus untuk seorang ilmuwan lakukan. Anda memiliki pertanyaan, Anda buktikan sebelum masuk ke penelitian sebelumnya. Jadi kemudian jangan sampai penelitian yang Anda lakukan ini dilakukan tanpa ada persiapan, tanpa ada kayak need analysis ya, bahwa penelitian ini perlu untuk dilakukan. Jadi salah satunya adalah dengan preliminary studies. Tapi Anda harus menyampaikan mengapa preliminary studies ini penting untuk dilakukan. Nah, kemudian yang kelima, pertanyaan, bagaimana menyusun pendahuluan yang menarik dan misterius untuk pembaca. Nah, kalau saya tipsnya adalah menyajikan pernyataan dan fakta yang kontraintuitif. Jadi seperti tadi yang yang ini contoh dari artikelnya Mbak Gian ya. Jadi dia bilangnya bahwa intuitively ya, it can be assumed that entrepreneurs would perform better in the IGT demonstrated by higher total IGT scores. However, this was not the case.
Ketika Anda menyajikan suatu fakta yang bertentangan dengan apa yang diyakini oleh pembaca, itu pasti sudah jelas akan menarik perhatian mereka. Jadi ketika kita menyajikan sesuatu yang counterintuitif, sesuatu yang berlawanan dengan pakem atau kepercayaan Anda, tapi terbukti secara saintifik, itu pasti akan menarik perhatian mereka, akan membaca sampai selesai. Nah, kemudian bagaimana menyusun bagian pendahuluan yang menarik dalam penelitian kualitatif. Nah, ini meskipun saya bukan ahli di penelitian kualitatif, tapi saya sering membaca artikel-artikel kualitatif juga, dan saya belajar tentang bagaimana cara menyusun pendahuluan yang menarik. Nah, di sini adalah menegaskan pentingnya kedalaman dan eksplorasi suatu fenomena. Jadi ingat kemarin di sharing session yang pertama, ada beberapa macam perspektif dalam penulisan ya. Nah, ketika kemudian kita nge-state di tulisan kita bahwa penting adanya kedalaman dan eksplorasi sebuah fenomena, pembaca pasti akan ngeling, oh berarti setelah ini dia akan melakukan penelitian untuk mengkaji ini, mengeksplor, dan itu adalah penelitian kualitatif. Ya, tapi kalau misalkan kita ingin membuktikan hipotesis ini kemudian Anda ketika Anda mengatakan ingin membuktikan kemudian metode Anda adalah kualitatif, itu nggak pas. Jadi kemudian dari awal sudah digiring bahwa yang dibutuhkan untuk memahami pertanyaan penelitian ini adalah exploring, melihat kedalaman. Ya. Ini kemudian akan membuat pembaca akan, oh it makes sense ketika Anda menulis penelitian tentang kualitatif. Nah, ini pertanyaan yang lebih canggih lagi ya. Bagaimana perbedaan pendahuluan antara riset fenomenologi, studi kasus, etnografi, dan grounded theory? Ini menurut saya, kalau riset fenomenologi Anda fokus ke sebuah fenomena. Contoh misalkan fenomena klitih, kalau teman-teman tahu di Jawa, apalagi di Jogja, setahu saya ada fenomena klitih di mana anak-anak kecil, remaja awal ya melakukan kegiatan violence, kegiatan yang kekerasan hanya untuk bisa diterima dalam komunitasnya itu ya. Nah, ini Anda fenomena itu yang Anda lihat. Jadi Anda fokus ke fenomena. Studi kasus itu biasanya ketika Anda memaparkan ada suatu fenomena atau sekelompok kecil subjek yang memiliki karakteristik yang khas, tapi itu Anda sudah menegaskan bahwa jumlahnya nggak banyak. Contoh tadi adalah penelitian mahasiswa saya yang meneliti tentang karyawan yang memiliki permasalahan autistic disorder. Itu kan jumlahnya nggak banyak ya. Sehingga kemudian di sini yang dia lakukan adalah ini adalah studi kasus. Dia mungkin hanya akan mewawancarai 3 atau 4 orang, tapi itu sudah cukup ya. Nah, kalau etnografi di sini Anda lebih ingin melihat budaya atau konteks dari fenomena itu. Jadi apakah fenomena itu terkait dengan budaya atau konteks? Contoh misalkan Anda menggunakan etnografi dalam meneliti klitih, ya Anda akan memasukkan kajian-kajian budaya. Jangan-jangan ini budaya Jawa nih, budaya Jogja ini yang berpengaruh terhadap perilaku klitih itu berkembang. Tapi mungkin budaya luar Jawa, misalnya budaya Sumatera, itu tidak akan menyuburkan itu ya fenomena klitih itu terjadi. Nah, kalau grounded theory itu lebih ke arah konstruksi teori dari tempat di mana fenomena itu berkembang. Jadi kalau grounded theory itu kita benar-benar terjun ke lapangan, kita mengumpulkan informasi di sana untuk kemudian disusun menjadi sebuah teori. Nah, di sini kemudian untuk awalannya Anda mungkin bisa mengatakan bahwa pentingnya kita memahami sebuah teori atau kita memiliki sebuah teori yang membuat kita paham bagaimana terjadinya misalkan radikalisme. Nah, itu kemudian tujuannya adalah membangun teori dari setting yang sesungguhnya. Itu adalah grounded teori. Dan ini memang salah satu jenis yang kompleks. Nah, kemudian pertanyaan, bagaimana menyusun argumentasi yang tepat untuk memilih suatu variabel tertentu dalam penelitian, dan bagaimana menyusun argumentasi ketika penelitian sudah banyak dilakukan tapi tetap masih ingin kita teliti. Nah, yang pertama dilakukan harus tetap mencari state of the art. Jadi perbedaan Anda itu apa sih dari penelitian sebelumnya?
kalau di UGM di tesis pasca sarjana S2 dan S3 ada satu ada satu subheading adalah perbedaan dengan literatur terdahulu atau kebaruan penelitian ini dari literatur yang sudah ada. Jadi memang kemudian mahasiswa dipaksa untuk mencari state of the art-nya apa. Nah, tapi misalkan ini sudah banyak dilakukan, tapi tetap masih ingin kita teliti, yang apa-apa selama Anda menerima resiko Anda akan banyak ditolak artikel Anda di jurnal yang lain, atau mungkin Anda ingin membuat jurnal sendiri gitu ya, monggo silahkan. Nah, kemudian bagaimana tips untuk merumuskan state of the art? Ya, apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan state of the art? Setidaknya ada 4 hal. Pertama, apakah penelitian Anda ini mengajukan variabel atau pertanyaan yang baru? Ya. Apakah ada sesuatu yang baru? Intinya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, apakah penelitian Anda ini menggunakan metode yang baru? Metode yang entah itu mungkin lebih canggih, atau metode yang bisa melihat hal-hal yang selama ini tidak bisa dilihat oleh metode sebelumnya. Nah, itu adalah salah satu contoh state of the art. Beda konteks, misalkan variabel ini sangat tergantung pada konteks. Nah, selama ini variabel ini dilakukan di konteks A, belum pernah dilakukan di konteks B, di mana Anda yakin bahwa di konteks B ini mungkin akan mengubah dinamika variabel atau mungkin hasil-hasil penelitian yang notabene selama ini dilakukan di budaya A tadi. Atau konteks A tadi ya. Ini misalkan contoh, misalnya ini teman-teman dari, kalau di UGM dari CICP ya, Center for Indigenous and Cultural Psychology, banyak melakukan hal itu, memvalidasi teori-teori yang berkembang di negara barat di konteks negara Indonesia. Ini adalah kemudian state of the art penelitian mereka. Nah, kemudian beda subjek. Ya. Beda subjek, misalkan penelitian ini selalu dilakukan dengan subjek usia ini, subjek dengan latar belakang pendidikan ini. Nah, bagaimana dengan latar belakang subjek dengan latar belakang pendidikan yang berbeda atau usia yang berbeda? Ini juga kemudian salah satu state of the art ketika Anda yakin perbedaan subjek itu akan membawa perbedaan hasil. Akan ada keunikan atau kebaruan dibandingkan dari penelitian-penelitian yang ada sebelumnya. Nah, kemudian sebaiknya berapa halaman yang dibutuhkan dalam pendahuluan agar efisien, dan apakah isi pendahuluan sudah cukup dengan penelitian terdahulu, data awal, dan prevalensi kejadian? Nah, jawaban saya adalah tergantung dari kompleksitas fenomena. Kalau fenomena itu sudah banyak diteliti, logikanya sudah banyak, Anda akan lebih banyak bisa bercerita tentang penelitian sebelumnya, sehingga Anda harus menyediakan space yang cukup panjang di bagian introduction. Namun ketika penelitian Anda itu masih meneliti sesuatu yang belum banyak diteliti, maka editor akan expect-nya Anda tidak menulis pendahuluan banyak-banyak itu ya. Contoh seperti ketika saya menulis tentang intuisi ya, karena tidak ada sumber yang bisa saya rujuk, dan sebenarnya yang saya lakukan ini adalah yang pertama kali, maka pendahuluan saya itu cuma 5 paragraf kalau nggak salah. Itu 5 atau bahkan 4. Itu hanya satu halaman aja itu nggak penuh gitu ya. Karena memang nggak ada lagi yang bisa saya ceritakan itu ya. Karena ini memang sesuatu yang sangat novel gitu ya. Nah, juga kemudian tergantung dari jurnal yang dituju. Nah, ini kejadian dengan artikelnya Gian, bahwa kita terbiasa dengan jurnal-jurnal psikologi ya. Ketika kemudian kita kirim ke Journal of Management, jurnal-jurnal teman-teman di ekonomi, ternyata mereka mensyaratkan literatur review yang panjang. Sehingga yang kita lakukan adalah kita menambah tulisan kita dan kita bahkan menciptakan subheading tentang kajian teori yang selama ini tidak terlalu dibutuhkan pada jurnal-jurnal psikologi. Sehingga kemudian sangat tergantung pada jurnal yang dituju. Baik, itu dari saya. Kalau dari saya sudah selesai, tapi mungkin saya akan melihat apakah ada pertanyaan yang perlu saya address ya. Sepertinya kok sudah dijawab oleh Gian juga ya. Terima kasih Gian sudah menjawabkannya juga dari perspektif Gian juga. Baik, karena saya juga ingin
disiplin waktu juga. Terima kasih atas perhatian dan juga partisipasi dari teman-teman. Mungkin Gian bisa muncul lagi untuk kita pamitan kepada audiens. Oke. Baik, jadi saya dan Gian itu ya. Atau Gian ada pesan atau komentar terakhir untuk rekan-rekan kita yang juga kita sama-sama belajar juga di sini. Iya. Senang sih Mas atas antusias semuanya untuk belajar bareng sama Mas Galang di sini supaya kita juga bisa menuliskan penelitian kita dengan lebih baik gitu. Kalau kita dapat menuliskan penelitian dengan lebih baik, yang baca juga enak. Jadi ilmunya juga dapat lebih bermanfaat gitu Mas. Iya. Baik, dan saya juga terima kasih kepada Gian juga yang sudah menyediakan waktu juga, karena di sini di sharing ini kan namanya kita memang sharing ya, konteksnya sharing. Jadi di sini saya juga akan sebisa mungkin melibatkan teman-teman peneliti sehingga dia juga cerita penelitiannya, sehingga ketika kita belajar tentang menulis, kita itu bisa selalu mengkoneksikan dengan konteks apa penelitiannya, sehingga kita bisa memahami lebih dalam lagi dari sebuah ide, dari pertanyaan penelitian yang ada di kepala penulis bisa ditumpahkan atau bisa dituliskan dalam tulisan itu, prosesnya seperti apa. Oke. Baik, saya di sini mewakili teman-teman yang ada, Gian, dan ada di belakang kami teman-teman dari Sciencepreneur yang lain itu ya. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam sesi sharing berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Makasih Mas Galang. Makasih. Terima kasih Pak Galang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.